Radio berderak dengan statis sebelum suara panik Ranger Lisa Cooper menembus markas. Ini Cooper. Kami terkepung di Aspen Ridge. 5 ekor, kelompok hantu. Mereka tidak merespons pencegahan normal. Napasnya terdengar berat melalui transmisi saat matahari pagi membuat bayangan panjang di lanskap Yellowstone yang dilanda kekeringan. Serigala-serigala itu telah mengelilingi kendaraan patrolinya selama 20 menit. Perilaku mereka tidak seperti yang pernah dia lihat dalam 20 tahun sebagai ranger. Mereka berkoordinasi, bisiknya. Bergerak seolah-olah mereka memburu kami secara khusus. Melalui teropongnya, Direktur Winters mengamati dari punggung bukit saat serigala alfa abu-abu besar dengan bekas luka di wajah yang khas maju, tidak menyerang tetapi maju dengan perhitungan yang tepat. 3 ranger sudah dirawat di rumah sakit bulan lalu. Turis Richard Morris masih memakai perban dari pertemuannya. Cooper, mundur jika memungkinkan. Penembak jitu sedang dalam perjalanan, perintah Winters dengan suara suram. Radio tetap diam selama 3 detik yang panjang. Cooper, apakah kamu menerima? Statis menjawab. Kemudian lolongan panjang yang menusuk tulang bergema di seluruh lembah. Tinggalkan suka dan bagikan pemikiran Anda di komentar, bersama dengan kota tempat Anda menonton. Sekarang mari kita lanjutkan dengan ceritanya. Taman Nasional Yellowstone terhampar di sudut barat laut Wyoming seperti jantung yang berdetak liar di lanskap Amerika. Dulunya penuh dengan kehidupan, taman itu sekarang menderita di bawah kekeringan terburuk dalam 50 tahun. Aliran sungai telah menyusut menjadi tetesan berlumpur, padang rumput menjadi coklat dan rapuh, dan satwa liar semakin putus asa. Keputusasaan ini telah bermanifestasi paling berbahaya dalam bentuk kelompok hantu, 5 serigala abu-abu yang telah meninggalkan pola perburuan normal mereka untuk terlibat dalam agresi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap manusia. Di kabin sederhananya di tepi timur taman, Sarah Williams yang berusia 8 tahun duduk bersila di lantai kamarnya dikelilingi oleh buku catatan yang penuh dengan serigala yang digambar dengan cermat. Jari-jari kecilnya menelusuri garis luar serigala alfa yang telah dia sketsa dari ingatan setelah melihatnya melalui teropong ayahnya bulan lalu. Tidak seperti anak-anak lain di kelas 3 yang takut pada kelompok serigala terkenal itu, Sarah merasakan hubungan aneh dengan mereka. Sarah, sarapan, panggil Dr. Michael Williams dari dapur. Pada usia 42 tahun, Michael memiliki wajah yang lapuk dari seorang pria yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar ruangan. Sebagai ahli biologi satwa liar kepala Yellowstone, ia telah mendedikasikan karirnya untuk memahami dan melindungi ekosistem taman yang rapuh. Setelah kehilangan istrinya, Elizabeth, dalam kecelakaan mobil di dekat wilayah serigala taman 2 tahun lalu, Michael telah mencurahkan dirinya untuk pekerjaannya. Sementara Sarah telah mengembangkan minat yang hampir obsesif pada serigala, terutama kelompok hantu, Ranger Lisa Cooper telah selamat dari pertemuannya di Aspen Ridge dengan susah payah, mundur ke kendaraannya ketika serigala untuk sementara bubar mendengar suara helikopter yang mendekat. Sekarang dia duduk di kantor Direktur Patricia Winter bersama James Thompson, seorang ranger muda yang lengannya masih berada di gendongan dari serangan kelompok sebelumnya. Mereka memburu kita, desak Lisa, tangannya yang biasanya mantap sedikit gemetar saat dia menerima secangkir kopi. 20 tahun saya bekerja dengan serigala dan saya belum pernah melihat perilaku seperti ini. Mereka berkoordinasi, mereka mengantisipasi. Sepertinya mereka. Dia berhenti, tahu bagaimana kedengarannya, menargetkan ranger secara khusus. James menyelesaikan dengan suara pelan tapi pasti. Direktur Winters menoleh ke Michael Williams, yang berdiri di dekat jendela, alisnya berkerut karena konsentrasi. Michael, kita butuh pilihan. Agen charter tiba besok dengan otorisasi untuk penghentian. Jika ada alternatif, kita membutuhkannya sekarang. Apa yang tidak diketahui siapapun di ruangan itu adalah bahwa kunci untuk memahami kelompok hantu itu bukan dalam data ilmiah atau laporan ranger mereka. Itu ada di tangan seorang gadis kecil yang berduka yang telah menemukan warisan rahasia ibunya, cara kuno untuk berkomunikasi dengan serigala yang telah hilang dari sains modern. Pertemuan darurat di kantor Direktur Winter berlangsung hingga jam kedua saat ketegangan meningkat di antara tim kepemimpinan taman. Peta wilayah serigala menutupi meja konferensi yang ditandai dengan tanda X merah yang menunjukkan lokasi serangan. Foto digital ranger yang terluka ditampilkan di monitor dinding. Bukti klinis dari krisis yang meningkat, 4 ranger dirawat di rumah sakit dalam 3 minggu. Direktur Winter meringkas sikapnya yang biasanya tenang, menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Dan sekarang seorang warga sipil, Tuan Morris, yang telah menghubungi 3 outlet berita nasional dan mengancam akan menuntut. Michael Williams mempelajari pola pergerakan serigala dengan kekhawatiran yang meningkat. Wilayah kelompok hantu telah bergeser secara dramatis,
mendorong lebih dekat ke stasiun ranger dan area pengunjung. Kekeringan telah mengusir mangsa alami mereka, catatnya. Populasi rusa di wilayah mereka turun 60%. Mereka kelaparan. Lisa Cooper menggelengkan kepalanya. Kelaparan tidak menjelaskan kehususan serangan mereka, Michael. Mereka melewati sekelompok pejalan kaki untuk menargetkan unit patroli James. Mereka memilih ranger. Pers internasional menyebut mereka serigala pembunuh, kata asisten Direktur Harmon, menggeser tablet yang menunjukkan beberapa tajuk berita sensasional di seberang meja. Gubernur menelepon pagi ini. Dia ingin ini ditangani, dan dengan cepat. Agen Sound Charter dari Dinas Perikanan dan Marga Satwa Amerika Serikat berdeham. Dia tiba lebih awal, sebelum pertemuan yang dijadwalkan besok. Saya telah meninjau semua bukti. Sementara saya memahami masalah konservasi, otorisasi saya untuk penghapusan berlaku pada pukul 8 pagi besok. Serigala-serigala ini telah menunjukkan agresi yang meningkat terhadap manusia. Risikonya terlalu besar. Michael membanting telapak tangannya ke meja. Penghapusan? Maksudmu eksekusi? 5 serigala, hampir 2% dari seluruh populasi serigala Yellowstone, dibunuh karena kita tidak memahami perilaku mereka. Memahami tidak akan membantu James menggunakan lengannya lagi, jawab Charter dengan dingin. Saat orang dewasa berdebat, Sarah Williams duduk di kelasnya 5 mil jauhnya, hanya setengah mendengarkan pelajaran gurunya tentang keseimbangan ekosistem. Buku catatannya berisi bukan catatan kelas tetapi sketsa rinci tentang postur dan vokalisasi serigala yang telah dia salin dari jurnal ibunya. Elizabeth Williams adalah seorang fotografer satwa liar terkenal dengan minat khusus pada perilaku serigala. Jurnal yang ditemukan Sarah tersembunyi di kamar gelap lama ibunya berisi sesuatu yang luar biasa. Dokumentasi metode komunikasi dengan serigala, teknik yang telah dipelajari Elizabeth dari para tetua suku asli Amerika yang nenek moyangnya telah hidup berdampingan dengan serigala selama ribuan tahun. Sarah merahasiakan jurnal-jurnal ini, bahkan dari ayahnya. Sejak kematian ibunya, Michael menjadi jauh, mengubur dirinya dalam pekerjaan daripada menghadapi kesedihan mereka bersama. Jurnal-jurnal itu adalah hubungan pribadi Sarah dengan ibunya dan semakin dengan serigala yang telah dipelajari ibunya. Bel berdering, menandakan akhir kelas. Sarah dengan hati-hati memasukkan buku catatannya ke dalam ranselnya bersama dengan kantong kulit kecil berisi daging kering, sebotol air, dan perekam digital kecil ibunya. Kunjungan lapangan besok ke pusat pendidikan Yellowstone akan membawa kelasnya dalam jarak 3 mil dari wilayah kelompok hantu. Sarah telah merencanakan selama berminggu-minggu. Kembali dalam pertemuan itu, Direktur Winters membuat keputusan sulit. Kita telah menghabiskan semua pilihan. Keselamatan staf dan pengunjung kita harus diutamakan. Agen Charter, Anda memiliki otorisasi saya untuk melanjutkan penghapusan besok. Michael berdiri tiba-tiba. Beri saya 24 jam untuk mencoba sesuatu yang lain. Apa yang belum kita coba? Charter bertanya dengan skeptis. Saya punya teori, Michael memulai, meskipun ekspresinya menunjukkan ketidakpastian. Biarkan saya meninjau data malam ini. 1 hari lagi tidak akan mengubah otorisasi. Saat pertemuan bubar, Lisa menarik Michael ke samping. Teori apa? Kamu tampak sama terkejutnya dengan permintaanmu seperti orang lain. Michael menjalankan tangannya melalui rambutnya yang beruban. Entahlah, tapi sesuatu tentang pola perilaku mereka tampak disengaja, seperti mereka menanggapi sesuatu yang spesifik. Di seberang kota, Richard Morris duduk di kamar hotelnya, lengannya yang diperban, pengingat konstan akan pertemuannya yang mengerikan dengan kelompok hantu. Insiden itu telah mengubah akuntan yang lemah lembut dari Minnesota menjadi seorang pejuang. Dia sudah memberikan wawancara kepada 3 outlet berita nasional yang menuntut penghancuran serigala. Hewan-hewan itu menghitung, katanya kepada reporter di telepon. Mereka mengepung saya seolah-olah mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka pembunuh, polos dan sederhana. Apa yang tidak disebutkan Morris adalah momen aneh sebelum serangan. Bagaimana serigala alfa yang terluka itu tampaknya mempelajarinya. Bagaimana serigala-serigala itu menghentikan kemajuan mereka ketika dia jatuh. Bagaimana mereka pergi tanpa menyelesaikan apa yang seharusnya diselesaikan oleh predator. Rincian ini menghantuinya, tetapi tidak sesuai dengan narasi pembunuh tanpa pikiran. Malam itu, ketika Sarah bersiap untuk tidur, dia mendengar ayahnya ditelepon di ruang kerjanya. Tim Charter tiba saat fajar, katanya pelan. Besok saat ini kelompok hantu akan hilang. Sarah mencengkeram jurnal ibunya lebih erat, wajah kecilnya mengeras dengan tekad yang seharusnya tidak dimiliki oleh anak berusia 8 tahun.
kunjungan lapangan besok bukan lagi sekadar kesempatan. Itu adalah kesempatan terakhir kelompok hantu, dan entah bagaimana dia tahu mereka terhubung dengan ibunya dengan cara yang tidak pernah dipahami ayahnya. Di luar, di bawah langit tanpa bulan, 5 bayangan abu-abu bergerak melalui hutan yang dilanda kekeringan. Gerakan mereka terkoordinasi dengan presisi militer. Tulang rusuk mereka terlihat melalui bulu kusam. Mata mereka mencerminkan kombinasi kelaparan dan sesuatu yang lain, sesuatu yang tampak sangat seperti tujuan. Pagi itu terbit cerah dan sejuk saat 2 bus sekolah kuning melaju melalui pintu masuk timur Yellowstone. Di dalam bus kedua, Sarah Williams duduk sendirian di kursi belakang, ranselnya dicengkeram erat di dadanya. Dia hampir tidak tidur, pikirannya dipenuhi dengan gambar dari jurnal ibunya dan percakapan yang didengar tentang penghancuran serigala yang akan segera terjadi. Semua orang bersemangat untuk melihat Old Faithful hari ini. Emma Taylor berseru riang dari depan bus. Guru kelas 3 itu telah mengatur kunjungan lapangan tahunan ini selama bertahun-tahun, meskipun dia telah menambahkan ranger tambahan sebagai pengawal, kali ini karena situasi serigala. Paduan suara tanggapan antusias memenuhi bus, tetapi Sarah tetap diam, matanya terpaku pada lanskap yang lewat. Kekeringan telah mengubah padang rumput Yellowstone yang biasanya hijau menjadi hamparan coklat kusam. Sarah mencatat setiap landmark, secara mental, memeriksanya dengan peta yang telah dia hafal dari kantor ayahnya. "Sarah, apakah kamu merasa baik-baik saja?" Nona Taylor bertanya, memperhatikan keheningan gadis itu yang tidak biasa. "Ya, Bu," jawab Sarah sambil memaksakan senyum. "Hanya memikirkan tentang hewan." Di tempat parkir pusat pengunjung, anak-anak turun dengan kebingungan kacau dari ransel warna-warni dan obrolan bersemangat. Ranger David Miller menyambut mereka dengan senyum yang dilatih, meskipun Sarah memperhatikan tangannya bertumpu di dekat semprotan beruang di ikat pinggangnya, pengingat halus tentang ketegangan tak terlihat yang meresap di taman. "Selamat datang di Yellowstone, calon konservasionis. Hari ini kita akan menjelajahi bagaimana semua makhluk hidup di taman saling bergantung." Miller memulai pengantar standarnya. Sarah setengah mendengarkan, sambil memindai stasiun ranger, peta digital di dinding menampilkan data pelacakan real-time untuk berbagai satwa liar. Matanya dengan cepat menemukan 5 titik merah yang berkerumun di bagian timur laut, kelompok hantu. Mereka lebih dekat ke jalur pendidikan daripada yang dia duga. Sekarang atau tidak sama sekali. Tur pagi hari berlanjut melalui pameran pusat pengunjung. Selama presentasi video 15 menit tentang fitur panas bumi Yellowstone, Sarah menyelinap diam-diam dari tempat duduknya di bagian belakang ruangan yang gelap. Bertahun-tahun menjelajahi taman dengan ayahnya telah mengajarinya bagaimana bergerak diam-diam. Dia keluar melalui pintu samping, bertanda staf, hanya kemudian dengan cepat menavigasi koridor sampai dia mencapai pintu keluar karyawan di luar. Sarah mengorientasikan dirinya menggunakan matahari dan profil Gunung Washburn yang jauh. Wilayah kelompok hantu terletak 3 mil timur laut melalui hutan lebat dan tanah padang rumput terbuka. Dia berangkat dengan kecepatan yang ditentukan, bahu kecilnya tegak di bawah ranselnya. Kembali di teater, lampu menyala saat video berakhir. Butuh waktu tepat 7 menit bagi Nona Taylor untuk menyadari bahwa Sarah hilang, 5 menit lagi untuk memastikan dia tidak ada di kamar mandi dan 3 lagi untuk memberitahu keamanan taman. Saat itu Sarah sudah menempuh jarak hampir 1 mil. Michael Williams sedang meninjau data seismik di kantornya ketika teleponnya berdering. Warna menghilang dari wajahnya saat dia mendengarkan Direktur Winters menjelaskan bahwa putrinya telah hilang dari tur sekolah. "Kapan?" tuntutnya, sudah meraih jaket lapangannya. Kira-kira 15 menit yang lalu, Michael, kelompok hantu, terakhir dilacak kurang dari 3 mil dari pusat pengunjung. Kesadaran menghantamnya seperti pukulan fisik. Dia pergi mencari mereka. Dia tahu tentang perintah penghapusan. Sebelum Winters bisa menjawab, dia menambahkan, "Minta charter untuk menunda, saya akan pergi sekarang." Sarah bergerak melalui hutan dengan keyakinan yang tidak biasa untuk seorang anak seusianya. Dia mengikuti jalur permainan bila memungkinkan, kadang-kadang berkonsultasi dengan kompas kecil. Medan menjadi lebih kasar saat dia memasuki bagian timur laut yang kurang ramai, tetapi tekad mendorongnya maju. Di sebuah tempat terbuka kecil dia berhenti untuk mengatur napas dan minum air. Keheningan itu tiba-tiba dan lengkap. Tidak ada burung yang memanggil, tidak ada serangga yang berdengung. Sarah membeku seketika, mengenali arti dari keheningan yang tidak wajar ini. Sesuatu telah mengganggu ritme hutan, sesuatu yang bersifat predator. Perlahan dia berbalik untuk menghadapi tepi timur tempat terbuka itu. Di sana, setengah tersembunyi dalam bayangan, berdiri serigala alfa dari kelompok hantu, hampir 3 kaki tingginya di bahu,
Mantel abu-abunya kusam oleh berbulan-bulan kekurangan gizi, tetapi mata ambernya berkobar dengan penilaian cerdas. Bekas luka yang membentang dari mata kanannya ke moncongnya memberinya penampilan garang yang telah mendominasi liputan berita. Jantung Sarah berdebar kencang di dadanya, tetapi dia ingat jurnal ibunya. Dengan gerakan yang disengaja dia menurunkan dirinya untuk tampak lebih kecil, memiringkan tubuhnya ke samping dan menghindari kontak mata langsung. Semua sinyal non-agresi dalam komunikasi serigala. Kemudian dia melakukan sesuatu yang telah dijelaskan oleh catatan ibunya tetapi tidak pernah diuji. Dia membuat suara merengek lembut jauh di tenggorokannya, vokalisasi yang digunakan anak-anak serigala saat mendekati anggota kelompok yang dominan. Telinga serigala alfa maju dengan kejutan yang jelas. Dia mengambil satu langkah ke tempat terbuka, lalu langkah lain, posturnya bergeser dari siaga predator ke rasa ingin tahu. Dari hutan di belakangnya 4 serigala lagi muncul, betina Sheba dan Luna, jantan muda, Timber, dan betina tertua, Grace, semuanya dinamai dalam catatan pribadi Sarah. Tidak seperti serigala alfa, Grace bergerak dengan pincang yang jelas dan bahkan dari kejauhan, Sarah dapat melihat luka bernanah di kaki depannya. "Kamu terluka?" bisik Sarah. "Itu sebabnya kamu sangat marah." Serigala-serigala itu membentuk setengah lingkaran di sekelilingnya, menjaga jarak tetapi tidak menunjukkan agresi yang dilaporkan dalam serangan Ranger. Sarah perlahan meraih ke dalam ranselnya dan mengeluarkan kantong kulit. Serigala-serigala itu menegang tetapi tidak mundur. Dengan gerakan hati-hati, dia membuka bungkus daging rusa kering yang telah dia ambil dari persediaan ayahnya. Dia menempatkan sepotong kecil di tanah dan mundur 3 langkah. Isyarat, yang lain dari catatan ibunya, menandakan berbagi daripada meninggalkan makanan. Untuk waktu yang lama tidak ada yang bergerak. Kemudian serigala alfa mendekati persembahan, mengendusnya secara menyeluruh dan memakannya tanpa mengalihkan pandangannya dari Sarah. Sesuatu terjadi di antara mereka. Penilaian, pemahaman. 5 mil jauhnya, operasi pencarian telah dimobilisasi dengan efisiensi militer. Michael mengendarai kendaraan utama. Wajahnya, topeng kepanikan yang terkendali. Helikopter agen charter bergemuruh di atas kepala, kehadirannya adalah pengingat konstan tentang operasi yang dimaksudkan pagi ini. Pencitraan thermal menunjukkan tanda tangan hewan besar setengah mil di utara Ridge Creek. Suara pilot melaporkan melalui radio, beberapa subjek stasioner. "Itu posisi kelompok hantu saat ini," kata Michael suaranya tegang karena ketakutan dan, kemungkinan tempat kita akan menemukan Sarah. "Tim saya bersenjata dan siap untuk terlibat," jawab Charter. "Kami akan menjatuhkan serigala dan mengeluarkan anak itu." "Tidak," teriak Michael, "tidak sampai kita menilai situasinya. Jika serigala-serigala itu dalam postur predator, sudah terlambat. Jika tidak, mungkin ada sesuatu yang lain yang terjadi." Saat kendaraan-kendaraan itu melaju menuju Ridge Creek, radio berderak dengan suara lain. "Semua unit disarankan. Kami memiliki visual pada gadis Williams dan kelompok serigala. Anda tidak akan mempercayai ini, tetapi dia memberi mereka makan dan mereka membiarkannya." Wahyu itu mengejutkan semua orang menjadi keheningan sesaat. Kemudian suara dingin agen charter menembus, "Bersiaplah untuk penghentian juga." Ini tidak mengubah apapun tentang risiko. Tetapi bagi Michael itu mengubah segalanya. Potongan-potongan itu tiba-tiba masuk ke tempatnya. Penelitian istrinya, obsesi Sarah dengan serigala, kehususan aneh dari serangan kelompok hantu. Ini bukan agresi acak. Ada pola, alasan, dan entah bagaimana putrinya yang berusia 8 tahun telah memahami apa yang telah dilewatkan oleh semua ahli. Tempat terbuka itu menjadi sangat sunyi. Saat Sarah duduk bersila di tanah, kelima serigala itu diatur di sekelilingnya dalam setengah lingkaran yang longgar. Serigala alfa, yang telah dinamai Sarah Shadow dalam catatan pribadinya, tetap yang terdekat mata ambernya, tidak pernah meninggalkan bentuk kecilnya bagi siapapun yang menonton dari kejauhan akan tampak bahwa anak itu berada dalam bahaya yang akan segera terjadi, tetapi Sarah hanya merasakan perasaan hubungan yang aneh. Dia meraih perlahan ke dalam ranselnya lagi kali ini mengeluarkan kotak P3K kecil. Gerakan itu menyebabkan betina termuda, Luna, sedikit menegang, tetapi Shadow membuat suara gemuruh rendah di tenggorokannya yang tampaknya meyakinkan yang lain. "Kakimu sakit?" kata Sarah lembut kepada Grace, betina tertua yang telah menjaga berat badannya dari kaki depan kanannya. "Aku mungkin bisa membantu, seperti yang akan dilakukan ibuku." Dengan perawatan metodis, Sarah membuka kotak itu dan mengeluarkan tisu antiseptik dan kain kasa. Jurnal ibunya telah merinci bagaimana mendekati serigala yang terluka, bukan dengan efisiensi klinis seorang dokter hewan,
tetapi dengan kemitraan hormat dari seorang anggota kelompok yang menawarkan bantuan. Sarah menjaga gerakannya tetap lambat dan dapat diprediksi, dengan lembut menyenandungkan melodi yang biasa dinyanyikan ibunya saat mendekati satwa liar. Grace memperhatikan dengan lesu saat Sarah merayap mendekat, berhenti sering untuk memungkinkan serigala menilai niatnya. Ketika Sarah berada dalam jangkauan lengan, dia mengulurkan tangannya, telapak tangan ke bawah, membiarkan serigala menciumnya. Grace mengendus dengan hati-hati. Kemudian, yang membuat Sarah kagum, mengulurkan kakinya yang terluka sedikit. Luka itu lebih buruk dari yang diharapkan Sarah. Luka yang dalam dikelilingi oleh jaringan yang terinfeksi, dengan kawat logam tipis masih tertanam di daging. Sarah segera mengenalinya sebagai jerat pemburu, ilegal di Taman Nasional tetapi semakin umum karena kekeringan mendorong pemburu yang putus asa ke daerah-daerah yang dilindungi. "Tidak heran kamu menyerang orang," bisik Sarah, melihat sekeliling pada serigala-serigala lain. "Kamu pikir kita semua melakukan ini padamu?" Suara gemuruh baling-baling helikopter yang jauh mengganggu momen itu. Kepala Shadow tersentak, telinga siaga, tubuh langsung menegang. Serigala-serigala lain menanggapi alarmnya, bangkit ke postur defensif. Sarah merasakan kepercayaan rapuh mulai hancur. "Tidak, tolong tetap di sini," pintanya secara naluriah, meletakkan tangan kecilnya di sisi Shadow. Serigala itu membeku karena sentuhannya. Robek antara respons penerbangan dan hubungan aneh ini, Sarah meraih ke dalam sakunya dan mengeluarkan perekam digital ibunya. Dengan jari-jari gemetar dia menekan tombol putar. Suara yang muncul adalah suara ibunya, meniru panggilan sapaan rendah dan bergemuruh yang digunakan serigala untuk meyakinkan anggota kelompok setelah perpisahan. Sarah telah menemukan bahwa ibunya telah menghabiskan bertahun-tahun menyempurnakan vokalisasi ini, bekerja dengan para tetua suku asli Amerika yang masih melestarikan pengetahuan kuno tentang komunikasi serigala. Efeknya langsung terasa. Postur Shadow melunak, kepalanya miring dengan kebingungan yang jelas. Serigala-serigala lain menghentikan retret mereka, perhatian tertuju pada perangkat asing yang menghasilkan suara-suara yang begitu akrab. Di seberang punggung bukit, tim pencari telah mencapai titik pandang, menghadap ke tempat terbuka. Michael melompat dari kendaraan sebelum berhenti sepenuhnya, bergegas ke tepi. Apa yang dilihatnya melalui teropongnya membekukannya di tengah langkah. "Posisi lama," teriaknya kepada ranger di belakangnya, lalu menekan radionya. "Charter, jaga jarakmu." Serigala-serigala itu tidak menunjukkan agresi. Ulangi, tidak menunjukkan agresi. "Saya memiliki tembakan yang jelas pada semua 5 target." Suara Charter berderak melalui radio, dingin dan profesional, "Mundur." Michael mendesis. "Putriku benar-benar menyentuh serigala alfa tanpa tanda-tanda ancaman apapun. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang terjadi." Direktur Winters bergabung dengan Michael di punggung bukit, teropongnya sendiri dilatih di tempat kejadian di bawah. Apa yang sebenarnya dia lakukan? "Aku tidak tahu," Michael mengakui suaranya, campuran teror dan kekaguman. "Tapi apapun itu berhasil." Kelompok itu menerima kehadirannya sepenuhnya. Di tempat terbuka, Sarah telah berhasil membersihkan sebagian kotoran dari luka Grace, meskipun kawat yang tertanam akan membutuhkan alat medis yang tepat untuk menghilangkannya. Serigala itu tetap diam selama proses berlangsung, kadang-kadang menjilati tangan Sarah ketika rasa sakit menyebabkan dia tersentak. "Aku perlu mendapatkan bantuan untuk kalian semua," kata Sarah kepada serigala-serigala itu, suara mudanya mengambil nada otoritas di luar usianya. "Orang-orang akan datang, tetapi mereka pikir kamu adalah serigala jahat. Mereka tidak mengerti bahwa kamu terluka dan ketakutan." Seolah memahami dilemanya, Shadow bergerak mendekat, menekan kepala besarnya ke bahunya. Dalam apa yang tampak sangat seperti gerakan solidaritas, Sarah melingkarkan lengannya di lehernya dalam pelukan singkat yang akan menyebabkan gagal jantung pada setiap ahli biologi satwa liar yang menonton. Mantra itu dipatahkan oleh suara kendaraan yang mendekat. Serigala-serigala itu segera membentuk formasi pelindung di sekitar Sarah, tidak mengancamnya tetapi memposisikan diri mereka di antara dia dan bahaya yang dirasakan. "Sarah!" Suara Michael terbawa melintasi tempat terbuka saat dia mendekat dengan berjalan kaki, tangan diangkat untuk tampak tidak mengancam. "Ayah, berhenti!" seru Sarah. "Jangan mendekat dulu." Mereka takut pada Ranger karena Ranger menembak mereka dengan obat penenang sebelumnya. Michael membeku, mengenali jurang berbahaya tempat situasi ini seimbang. Di belakangnya, dia merasakan, daripada melihat, agen Charter dan tim taktisnya menyebar di sepanjang garis pohon. "Senapan siap, Sarah, sayang, aku ingin kamu berjalan ke arahku dengan sangat lambat." Michael memanggil,
berjuang untuk menjaga suaranya tetap tenang. Aku tidak bisa, Ayah. Mereka membutuhkan bantuan kita dulu. Luka mereka terinfeksi. Lihat tulang rusuk mereka. Mereka kelaparan. Sarah tetap teguh di tempatnya, satu tangan bertumpu pada punggung Shadow. Ibu akan membantu mereka. Penyebutan Elizabeth mengirim sentakan melalui Michael. Untuk pertama kalinya dia benar-benar melihat serigala-serigala itu bukan sebagai predator berbahaya tetapi sebagai makhluk yang menderita. Rangka mereka yang kurus menceritakan kisah dampak kekeringan pada ekosistem. Cedera yang terlihat pada setidaknya 3 serigala mengisyaratkan penyebab manusia di balik agresi mereka. Agen Carter, Michael berkata pelan ke radionya, "Aku akan mendekati putriku. Tahan tembakanmu terlepas dari bagaimana serigala-serigala itu bereaksi padaku." "Itu bukan protokolnya, Dr. Williams," jawab Carter dengan kasar. "Protokol baru," Direktur Winters menyela suaranya. Tegas, tahan posisi kecuali anak itu dalam bahaya langsung. Itu perintah. Michael memulai pendekatan yang lambat dan disengaja, meniru postur Sarah yang menyamping dan tidak konfrontatif. Serigala-serigala itu mengawasinya dengan kecurigaan yang jelas, geraman rendah bergema dari beberapa tenggorokan. "Bicaralah dengan mereka, Ayah," Sarah mendorong. Seperti dalam rekaman ibu. "Rekaman apa?" Michael bertanya sejenak bingung. "Penelitian ibu?" Dia belajar bagaimana berbicara dengan serigala dari kakek Tuan Black. Semuanya ada di jurnalnya. Pemahaman menyingsing di wajah Michael. Elizabeth telah menghabiskan berbulan-bulan dengan keluarga Robert Blackhawk di reservasi terdekat meneliti pengetahuan ekologis tradisional. Dia telah menganggapnya sebagai latar belakang untuk fotografinya, tetapi jelas ada lebih banyak. "Oh, aku tidak tahu caranya, Sarah," akunya. "Coba saja," desaknya. "Katakan kepada mereka bahwa kamu ingin membantu. Mereka mengerti lebih dari yang kamu pikirkan." Merasa malu tetapi putus asa, Michael mulai berbicara dengan nada rendah dan menenangkan. "Kami ingin membantu Anda. Anda terluka dan lapar karena kekeringan. Kami dapat mengobati luka Anda." Yang membuatnya takjub, postur agresif Shadow sedikit melunak. Serigala itu mempelajarinya dengan kecerdasan yang aneh, seolah-olah menimbang ketulusannya. Betina dengan pincang memiliki jerat yang tertanam di kakinya, Sarah menjelaskan. "Dia membutuhkan operasi, Ayah, dan mereka semua membutuhkan makanan dan obat-obatan." Saat itu, sekelompok kecil penjaga taman dan petugas satwa liar telah berkumpul di kejauhan yang aman. Di antara mereka berdiri Richard Morris, turis yang terluka yang datang untuk menyaksikan kehancuran yang dilakukan serigala-serigala itu. Wajahnya menunjukkan keterkejutan melihat pemandangan di depannya. "Itu adalah hewan yang sama yang menyerangku," katanya, tanpa ditujukan kepada siapapun secara khusus, tetapi mereka bertingkah laku sangat berbeda. Tetua Robert Blackhawk, yang datang bersama tim penghubung penduduk asli, mengangguk perlahan. Anak itu berbicara dengan mereka dengan cara kuno. "Kakekku menceritakan kisah tentang mereka yang memiliki karunia itu." Saat kebuntuan berlanjut, Direktur Winters mendekati Michael. "Kita butuh rencana, Dr. Williams. Situasi ini stabil untuk saat ini, tetapi kita tidak bisa membiarkan putrimu di sana tanpa batas waktu." Michael mengangguk, pikiran ilmiahnya berlomba-lomba ke depan, bahkan saat hati seorang ayah tetap ketakutan. "Jika kita bisa membawa mereka ke pusat rehabilitasi satwa liar, Dr. Reynolds bisa mengobati luka-luka mereka. Tapi mengangkut 5 serigala agresif. Mereka akan mengikutiku," Sarah berseru dengan suara mudanya, membawa otoritas yang mengejutkan. "Jika kita berjalan perlahan dan tidak menggunakan truk-truk berisik." Dari tepi lapangan terbuka, Agen Carter mencemooh. "Ini tidak masuk akal. Mereka adalah predator liar, bukan hewan peliharaan. Saat sesuatu mengejutkan mereka, mereka akan kembali menjadi agresif." Sarah menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. "Mereka bukan serigala jahat, mereka hanya takut dan terluka. Orang-orang menyakiti mereka terlebih dahulu." Keheningan tegang menyelimuti pemandangan itu saat orang dewasa mempertimbangkan pilihan terbatas mereka. Akhirnya, Direktur Winters membuat keputusan. "Dr. Williams, jika Anda percaya ada kemungkinan untuk memindahkan serigala-serigala ini dengan aman ke pusat rehabilitasi, saya akan mengizinkan percobaan itu, tetapi pada tanda pertama agresi terhadap manusia manapun, Agen Carter memiliki izin saya untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu." Michael menatap putrinya, melihat dalam ekspresinya yang bertekad begitu banyak dari ibunya.
Sarah, apakah kamu benar-benar yakin mereka akan mengikutimu? Shadow akan, katanya dengan yakin, menepuk moncong Alpha yang terluka. Dan yang lainnya mengikutinya. Apa yang terjadi selanjutnya mungkin merupakan prosesi paling tidak biasa dalam sejarah Yellowstone. Sarah berjalan perlahan di sepanjang jalan akses, Shadow berjalan di sampingnya seperti anjing penjaga berukuran besar. Di belakang mereka datang 4 serigala lainnya, bergerak dengan hati-hati tetapi tetap mengikuti. Michael berjalan beberapa meter di belakang, dengan kendaraan taman mengikuti pada jarak yang lebih jauh. Mesin dimatikan untuk meminimalkan stres pada hewan. Pengunjung dan staf taman berbaris di sepanjang rute pada jarak yang aman. Kamera merekam pemandangan yang luar biasa dari seorang gadis kecil yang tampaknya memimpin 5 serigala liar secara sukarela menuju tempat tinggal manusia. Helikopter berita berputar-putar pada ketinggian yang tidak akan mengganggu serigala, menyiarkan pemandangan itu ke seluruh bangsa. Saat mereka mendekati pusat rehabilitasi, Dr. Thomas Reynolds dan timnya menyaksikan dengan tidak percaya. Fasilitas itu telah dirancang untuk mengobati satwa liar yang terluka, tetapi tidak pernah ada predator yang dengan sukarela memasuki kompleks itu. Saya perlu persiapan sedasi untuk kelimanya, Reynolds menginstruksikan stafnya. Tapi mari kita lihat seberapa jauh kepatuhan luar biasa ini meluas sebelum kita campur tangan. Yang mengejutkan semua orang, Sarah memimpin serigala-serigala itu langsung ke area perawatan luar ruangan yang besar, yang telah dengan cepat dibersihkan dari hewan lain. Serigala-serigala itu tetap dekat dengannya, jelas tidak nyaman dengan lingkungan sekitar mereka tetapi mempercayai bimbingan anak itu. Mereka butuh air dulu, Sarah mengumumkan, menunjuk ke Alpha. Mereka benar-benar haus karena kekeringan. Reynolds mengangguk kepada seorang asisten yang dengan hati-hati menempatkan beberapa mangkuk air besar di tepi kandang. Serigala-serigala itu mendekat dengan hati-hati, lalu mulai minum dengan rasa haus yang putus asa. Itu mengkonfirmasi penilaian Sarah tentang kondisi mereka. Sekarang kita perlu mengobati kaki Grace, Sarah melanjutkan, menunjuk ke betina yang pincang. Ada kawat yang menempel di dalamnya dari jebakan. Reynolds mendekati kandang itu perlahan. Sarah, kita biasanya menenangkan hewan untuk perawatan. Kalau tidak, mereka terlalu berbahaya. Dia akan membiarkanmu membantunya jika aku tetap bersamanya, Sarah bersikeras, aku sudah membersihkannya sedikit. Michael meletakkan tangan di bahu Reynolds. Mari kita coba cara Sarah dulu. Siapkan obat penenang jika diperlukan. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan bahkan dokter hewan satwa liar yang paling berpengalaman sekalipun. Dengan Sarah dengan lembut menahan dan menghibur Grace, Reynolds dapat memeriksa kaki yang terluka. Serigala itu tetap tegang tetapi mengizinkan penanganan, hanya dengan geraman peringatan sesekali ketika rasa sakit menjadi terlalu hebat. Ini jerat pemburu liar, Reynolds mengkonfirmasi dengan muram, dengan hati-hati mengeluarkan kawat yang telah memotong dalam kebantalan kaki, ilegal di taman. Infeksinya parah. Dia pasti merasakan sakit yang luar biasa selama berminggu-minggu. Satu persatu, setiap serigala diperiksa. Shadow memiliki luka tusukan yang terinfeksi di bahunya. Timber, jantan yang lebih muda, menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi yang sangat parah sehingga organnya berisiko gagal. Luna memiliki luka tembak yang sembuh di sepanjang sisinya. Sheba, betina terkecil, mengalami dehidrasi dan menderita infeksi pernapasan. Setiap dari mereka memiliki luka yang disebabkan oleh manusia, Reynolds melaporkan kepada kerumunan pejabat yang semakin banyak. Kekeringan mencegah penyembuhan yang tepat dan mengusir dasar mangsa mereka. Agresi mereka terhadap manusia adalah respons langsung terhadap trauma yang disebabkan oleh manusia. Richard Morris mendorong jalannya ke depan kerumunan, lengannya yang diperban menjadi bukti pertemuannya dengan serigala-serigala itu. Selama beberapa menit dia menyaksikan Sarah berinteraksi dengan hewan-hewan yang telah menyerangnya, ekspresinya tidak terbaca. Saya menuntut hewan-hewan ini dihancurkan, dia akhirnya berkata, suaranya terdengar di tengah keheningan tenda. Saya memberitahu setiap reporter yang mau mendengarkan bahwa mereka adalah pembunuh tanpa pikiran. Dia berhenti, melihat lengannya, lalu luka serigala. Tetapi mereka berhenti ketika saya jatuh. Selama serangan itu mereka bisa membunuh saya dengan mudah. Sebaliknya, mereka mundur begitu saya tidak lagi menjadi ancaman yang dirasakan. Dia menoleh ke Direktur Winters. Saya ingin menarik keluhan dan gugatan saya. Saat tim medis melanjutkan pekerjaan mereka, kerumunan yang berkumpul berpisah untuk membiarkan sebuah SUV hitam dengan plat pemerintah masuk. Seorang pria tinggi dan terhormat dengan setelan mahal muncul. Senator William Harrison, Kepala Subkomite Kongres untuk Taman Nasional dan Area Hutan Belantara. Direktur Winters,
Saya datang segera setelah saya melihat rekaman berita. Katanya, suaranya membawa otoritas seorang politisi karir yang terlatih. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Sebelum dia bisa menjawab, mata senator itu tertuju pada area perawatan tempat Sarah sekarang membantu memberi makan sejumlah kecil daging yang disiapkan khusus untuk serigala-serigala yang sedang pulih. Ya Tuhan, gumamnya, apakah itu seorang anak di sana bersama hewan-hewan itu? Putriku, Michael maju ke depan. Dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa tentang komunikasi serigala yang telah kita abaikan dalam semua studi ilmiah kita. Dari tepi kerumunan, sebuah suara berseru, itu pengetahuan kuno. Tetua Robert Blackhawk mendekat, wajahnya yang lapuk, sungguh-sungguh. Anak itu berbicara dengan cara yang dipelajari ibunya dari kakekku, cara-cara yang telah dilupakan oleh ilmu pengetahuan modern. Seiring berjalannya sore, krisis segera berubah menjadi pertanyaan yang lebih dalam. Serigala-serigala, yang sekarang diberi makan, dihidrasi, dan menerima perawatan medis, telah menetap di kandang besar. Sarah tetap bersama mereka, menolak untuk pergi meskipun ada kekhawatiran ayahnya. Di ruang konferensi pusat rehabilitasi, sebuah pertemuan dadakan terbentuk. Direktur Winters, Senator Harrison, Dr. Reynolds, Agen Charter, Michael, Tetua Blackhawk, dan Richard Morris berkumpul di sekitar meja, koalisi yang tidak mungkin dipersatukan oleh peristiwa luar biasa hari itu. Dia menyaksikan saat Sarah bergerak sedikit dalam tidurnya dan telinga Shadow segera tegak ke arahnya. Saya tidak pernah membayangkan dia bersungguh-sungguh. Kisah-kisah kuno menceritakan tentang mereka yang lahir dengan kemampuan untuk menjembatani kesenjangan antara pikiran manusia dan hewan, kata Tetua Blackhawk. Bukan sihir, hanya pemahaman yang lebih dalam yang telah dilupakan oleh orang-orang modern bagaimana melihat. Di luar pusat rehabilitasi, matahari mulai terbenam di atas Yellowstone, memberikan bayangan panjang di lanskap tempat. Selama 1 hari yang luar biasa, pemahaman kuno telah menjembatani kesenjangan antara manusia dan makhluk liar yang berbagi bumi dengan mereka. Tetapi dalam kegelapan yang berkumpul, kekuatan lain sedang bergerak, kekuatan yang melihat dalam keajaiban ini hanya ancaman untuk dihilangkan. Pusat rehabilitasi berdengung dengan aktivitas yang tenang. Saat senja turun di atas Yellowstone, anggota staf bergerak secara efisien melalui tugas-tugas mereka. Sesekali melirik ke arah kandang besar tempat 5 serigala yang dulunya dianggap terlalu berbahaya untuk hidup sekarang beristirahat di bawah perawatan seorang gadis berusia 8 tahun. Sarah telah terbangun dari tidur siangnya yang singkat dan sekarang duduk bersila di area perawatan yang ditutupi jerami, dengan hati-hati membantu Dr. Reynolds mengoleskan salep antibiotik ke luka bahu Shadow. Dia sangat kooperatif, Reynolds bergumam, masih heran dengan perilaku serigala itu. Dalam 20 tahun bekerja sebagai dokter hewan dengan predator liar, dia tidak pernah mencoba perawatan tanpa sedasi berat. Biasanya aku memiliki tim beranggotakan 4 orang yang menahan hewan sebesar ini. Sarah mengangguk dengan serius. Dia tahu kamu membantunya. Mereka memahami lebih dari yang dipikirkan orang. Dia membelai leher serigala besar itu. Saat Reynolds selesai mengoleskan perban, Shadow tetap diam. Mata ambernya mengikuti gerakan dokter hewan dengan kecerdasan yang waspada daripada rasa takut atau agresi. Di luar pusat rehabilitasi, sirkus media telah berkembang. Van berita berbaris di jalan akses, reporter menyampaikan pembaruan yang terengah-engah dengan latar belakang fasilitas itu. Kisah itu telah memikat imajinasi bangsa. Seorang anak tampaknya berkomunikasi dengan serigala-serigala yang telah meneror taman itu selama berbulan-bulan. Direktur Winters telah menetapkan batas yang ketat yang tidak mengizinkan jurnalis masuk, tetapi kamera-kamera quadrup satelit menangkap rekaman jarak jauh yang cukup untuk memicu liputan terus-menerus. Narasi itu telah bergeser secara dramatis hanya dalam beberapa jam, dari serigala pembunuh yang akan dihancurkan menjadi hewan yang salah dinilai yang diselamatkan oleh seorang anak pemberani. Di ruang konferensi pusat, yang sekarang diubah menjadi pusat komando dadakan. Michael Williams memilah-milah jurnal penelitian mantan istrinya yang akhirnya diungkapkan Sarah dari ranselnya. Buku catatan yang lapuk itu berisi dokumentasi Elizabeth yang cermat tentang teknik komunikasi serigala tradisional yang dipelajari dari tetua penduduk asli Amerika. Dia sedang membuat terjemahan sistematis dari vokalisasi dan bahasa tubuh serigala. Bukan hanya mengamati perilaku, tetapi benar-benar memecahkan kode metode komunikasi mereka, dan Sarah mempelajari ini dari jurnal. Michael menjelaskan kepada Direktur Winters, membalik halaman-halaman yang dipenuhi dengan tulisan tangan Elizabeth yang tepat dan sketsa terperinci. Winters bertanya, memeriksa halaman yang menunjukkan posisi telinga yang berbeda dan artinya. Rupanya dia telah mempelajarinya secara diam-diam sejak Elizabeth meninggal. Tapi ada lebih dari itu, Michael beralih ke halaman yang ditandai di dekat bagian belakang jurnal terbaru. Elizabeth percaya kawanan khusus ini,
yang sekarang kita sebut kawanan hantu, adalah istimewa. Dia melacak mereka selama bertahun-tahun sebelum mereka menjadi agresif. Ranger senior Lisa Cooper membungkuk di atas bahunya untuk memeriksa koordinat dan catatan. Itu cocok dengan wilayah tempat kami pertama kali mulai mengalami masalah dengan mereka. Tapi mengapa Elizabeth memilih mereka? Sebelum Michael dapat menjawab, agen Carter memasuki ruangan, wajahnya muram. Tim forensik memiliki temuan awal tentang luka serigala. Fragmen peluru yang diekstraksi dari betina cocok dengan kaliber dan pabrikan tertentu, populer di kalangan pemburu liar di wilayah ini. Desain jerat juga khas, konsisten dengan jebakan yang kami temukan di lokasi perburuan ilegal. Jadi pemburu liar bertanggung jawab langsung atas agresi mereka, Michael menyimpulkan. Ada lebih dari itu, Carter melanjutkan dengan enggan. Kami telah mengidentifikasi pola dalam serangan Ranger. Serigala secara khusus menargetkan patroli di area yang dikenal karena aktivitas perburuan liar. Mereka tidak menyerang manusia secara acak, mereka mengejar Ranger di zona tertentu. Alis Direktur Winter berkerut, Anda menyarankan hewan-hewan ini sengaja menargetkan patroli di area tempat mereka terluka oleh pemburu liar. Itu adalah tingkat pemetaan kognitif di luar apa yang kita kaitkan dengan serigala. Saya hanya melaporkan polanya, kata Carter membela diri, pikirkan apa yang Anda inginkan. Tetua Black Hawk, yang tetap diam selama pertukaran itu, akhirnya berbicara. Dalam tradisi kami, serigala dianggap sebagai pembawa keadilan. Mereka mengingat mereka yang menyakiti mereka dan mereka yang membantu mereka, kadang-kadang lintas generasi. Ruangan menjadi hening saat implikasinya menimpa kelompok itu. Akhirnya, Richard Morris berdeham. Saya mendaki di luar jalur ketika mereka menyerang saya. Secara khusus, saya mengambil jalan pintas melalui kuadran timur laut. Dia berhenti, tampak tidak nyaman. Saya menemukan apa yang tampak seperti tempat berburu yang ditinggalkan. Saya memotretnya sebagai bukti ketika serigala muncul. Mata Carter menyipit. Anda berada di tempat berburu pemburu liar. Itu tidak ada dalam laporan Anda. Saya tidak berpikir itu relevan, Morris mengakui, tapi sekarang mereka mengira Anda bersama orang-orang yang menyakiti mereka. Suara Sarah datang dari ambang pintu tempat dia berdiri bersama Dr. Reynolds. Itu sebabnya mereka menyerangmu tetapi berhenti ketika kamu jatuh. Mereka menyadari kamu bukan orang yang sama. Orang dewasa berbalik, terkejut oleh kehadirannya dan wawasannya. Sarah mendekati meja tempat jurnal Elizabeth terbuka. Ibu menulis tentang itu, katanya, membalik ke halaman tertentu dengan kepercayaan diri seseorang yang telah menghafal lokasinya. Serigala mengingat individu manusia melalui bau, penglihatan, dan pola gerakan. Mereka dapat membedakan orang dengan lebih baik daripada kita dapat membedakan serigala. Michael merasakan campuran kompleks antara kebanggaan dan kekhawatiran saat dia menyaksikan putrinya menjelaskan konsep-konsep yang sedang berjuang untuk diterima oleh para profesional satwa liar yang berpengalaman. Sarah, sudah berapa lama kamu membaca penelitian ibumu? Sejak saya menemukan jurnal-jurnal itu di kamar gelapnya tahun lalu, Sarah mengakui. Saya tahu kawanan hantu istimewa bagi ibu. Ketika orang mulai mengatakan mereka serigala jahat, saya harus mencari tahu mengapa. Dr. Reynolds bergabung dengan mereka di meja. Rencana perawatan sedang berlangsung untuk semua 5 serigala. Kasus yang paling kritis adalah Grace. Luka jerat sangat terinfeksi dan dia akan membutuhkan operasi besok. Yang lain merespons dengan baik terhadap antibiotik dan cairan. Dengan nutrisi dan perawatan yang tepat mereka harus pulih sepenuhnya secara fisik. Lalu apa? Agen Carter bertanya tajam, kita masih memiliki predator yang telah menunjukkan agresi yang ditargetkan terhadap manusia. Agresi yang ditargetkan terhadap pelaku kekerasan mereka, Michael mengoreksi, ada perbedaan yang krusial. Direktur Winters mengangkat tangannya untuk mencegah perdebatan yang berkembang. Keputusan itu tidak perlu dibuat malam ini. Untuk saat ini prioritas kami adalah perawatan medis mereka dan penyelidikan atas sudut pandang perburuan liar. Dia menoleh ke Sarah, Nona muda, Anda mengalami hari yang luar biasa. Saya pikir sudah waktunya Anda mendapatkan istirahat yang layak. Sarah menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Saya harus tetap bersama mereka. Shadow menjadi gugup ketika saya pergi. Serigala-serigala itu aman dan dibius untuk malam itu, Reynolds meyakinkannya, mereka akan tidur sampai pagi. Sebenarnya, seorang asisten muda menyela dari ambang pintu. Sang Alfa masih bangun dan cukup waspada. Dia telah mengawasi pintu sejak Sarah pergi. Michael berlutut setinggi putrinya.
Bagaimana dengan kompromi? Kita akan memasang ranjang bayi di ruang observasi. Kamu bisa melihat serigala-serigala itu, mereka bisa melihatmu, tetapi kamu akan aman dan nyaman. Sarah mempertimbangkan ini lalu mengangguk dengan enggan. Oke, tetapi jika mereka takut saya harus pergi ke mereka. Saat pengaturan dibuat untuk kamar tidur Sarah, Jackson Miller dan 3 rekannya berkumpul di kabin berburu 10 mil dari batas taman. Miller mondar-mandir di papan lantai yang usang, wajahnya yang lapuk terpelintir karena marah. Serigala-serigala sialan itu selamat dan lebih buruk lagi. Mereka memiliki jerat dan peluru kita di dalamnya, gerutunya. Jika mereka melacak peralatan itu kembali kepada kita akan menghadapi tuntutan federal. Seorang pria yang lebih muda membersihkan senapan di meja mendongak. Jadi apa rencananya, bos? Miller membentangkan peta di atas meja. Pusat rehabilitasi memiliki keamanan minimal semalaman. 2 penjaga di depan, sistem alarm dasar. Kita masuk pukul 2 pagi, melenyapkan serigala, membuatnya tampak seperti mereka menerobos penahanan dan harus dibunuh. Bagaimana dengan anak itu? Tanya seorang pria lain dengan tidak nyaman. Berita mengatakan dia tinggal bersama mereka. Kita bukan monster, Miller membentak. Kita akan menunggu sampai dia dipindahkan ke tempat lain. Saya hanya membutuhkan seseorang di pusat untuk memberitahu kita kapan dia pergi. Tepat pada waktunya, telepon Miller berdering. Dia memeriksa pesan itu dan tersenyum muram. Itu orang dalam kita. Sekarang gadis itu akan berada di ruang observasi yang terpisah dari serigala-serigala itu. Kita pergi pukul 2. Kembali di pusat rehabilitasi, giliran malam telah mengambil alih. Sebagian besar staf telah pergi, kecuali Dr. Reynolds dan 2 teknisi hewan yang memantau kondisi serigala. Sarah berbaring di ranjang bayi di ruang observasi. Sebuah jendela besar memungkinkan dia untuk melihat ke kandang tempat 5 serigala beristirahat. Terlepas dari harapan staf, Shadow tetap terjaga, mata ambernya tertuju pada lokasi Sarah. Michael duduk di kursi di samping tempat tidur putrinya, mengawasinya akhirnya tertidur. Peristiwa hari itu telah membuatnya lelah secara emosional dan fisik. Namun pikirannya terus berlomba-lomba, memproses implikasi dari penelitian Elizabeth dan hubungan luar biasa Sarah dengan serigala. Ayah, gumam Sarah mengantuk, apakah ibu pernah memberitahumu tentang anak serigala itu? Anak serigala apa, sayang? Michael bertanya sambil dengan lembut membelai rambutnya. Shadow. Ibu menemukannya ketika dia masih kecil. Ibunya ditembak oleh pemburu liar. Itu ada di jurnal rahasianya, yang saya simpan di bawah kasur saya. Michael terdiam. Kapan ini? 3 tahun yang lalu? Ibu mengatakan untuk tidak memberitahu siapapun karena melanggar aturan untuk membantunya, tetapi dia tidak bisa membiarkannya mati. Mata Sarah semakin berat. Dia memberinya susu botol sampai dia cukup kuat, lalu membantunya menemukan kawanan baru. Itu sebabnya dia mengingat kita. Itu sebabnya dia tidak menyakitiku. Wahyu itu menghantam Michael seperti pukulan fisik. Elizabeth telah merehabilitasi anak serigala yatim piatu secara ilegal menurut peraturan taman dan mengembalikannya ke alam liar. Jika Shadow memang anak serigala itu akan menjelaskan perilaku serigala yang tidak biasa terhadap Sarah, yang berusia 5 tahun pada saat itu dan kemungkinan terlibat dalam perawatan rahasia. Mengapa kamu tidak memberitahuku ini sebelum hari ini? Michael bertanya dengan lembut. Ibu membuatku berjanji untuk menyimpan rahasianya. Sarah bergumam, kantuk mulai menguasai dirinya, dan setelah dia meninggal, kamu tidak ingin berbicara tentang dia lagi. Kebenaran sederhana dalam kata-kata putrinya menusuk hati Michael. Dia memang menarik diri setelah kematian Elizabeth, mengubur dirinya dalam pekerjaan daripada menghadapi rasa sakit mengingat. Dengan melakukan itu, dia juga menutup diri dari Sarah, kehilangan hubungan yang mungkin telah mengungkapkan situasi ini jauh lebih awal. Saat Sarah akhirnya tertidur, Michael menyelinap diam-diam dari ruangan dan mencari tetua Black Hawk, yang sedang berbicara dengan lembut dengan Dr. Reynolds di dekat kandang serigala. Robert, Michael berkata dengan mendesak, saya perlu melihat semua penelitian Elizabeth yang Anda miliki. Sarah baru saja memberitahu saya sesuatu yang mengubah segalanya tentang situasi ini. Sebelum tetua itu dapat menjawab, lampu di atas kepala tiba-tiba padam, membuat pusat itu menjadi gelap gulita. Generator darurat menyala beberapa detik kemudian, memberikan penerangan redup. Saat alarm mulai berbunyi, seorang ranger berseru, bergegas menyusuri lorong, pelanggaran keamanan. Banyak penyusup di perimeter. Di dalam kandang serigala, Shadow langsung berdiri, serigala lain dengan cepat mengikuti kepemimpinannya. Alih-alih panik,
Mereka membentuk lingkaran pertahanan yang menghadap keluar menuju potensi ancaman, formasi yang sama yang telah dilaporkan oleh patroli Ranger selama serangan. Michael bergegas kembali ke ruang observasi, lega menemukan Sarah masih tertidur, meskipun ada keributan. Dia memposisikan dirinya secara protektif antara dia dan pintu, memencet radionya. Ini Williams. Apa yang terjadi? Penyusup bersenjata memotong daya utama, datang respons Direktur Winter yang tegang, setidaknya 4 individu. Charter bergerak untuk mencegat, tetapi mereka menuju ke sayap perawatan. Darah Michael menjadi dingin saat dia menyadari implikasinya. Mereka mengejar serigala, buktinya. Melalui jendela observasi, Michael dapat melihat Shadow mondar-mandir dengan cemas, perhatiannya tertuju pada pintu eksterior sayap perawatan. Perilaku serigala itu mengkonfirmasi kecurigaan Michael. Entah bagaimana hewan itu merasakan ancaman yang mendekat. Dr. Reynolds muncul di pintu ruang observasi. Wajahnya muram, kita perlu memindahkan Sarah ke lokasi yang aman. Jika ini adalah pemburu liar, mereka tidak akan mempertaruhkan saksi. Michael selesai bergerak untuk mengumpulkan putrinya yang sedang tidur. Tetapi dia tidak akan pergi tanpa mengetahui serigala-serigala itu aman. Sebuah benturan bergema dari sayap perawatan. Saat pintu eksterior terbuka, postur Shadow langsung berubah dari waspada menjadi agresif. Bulu kuduknya naik saat dia memposisikan dirinya di antara ancaman dan anggota kawanannya. Serigala lain, meskipun terluka, mengasumsikan posisi pertahanan serupa. Keluarkan Sarah melalui kantor belakang, Reynolds mendesak, menekan kartu kunci ke tangan Michael. Saya akan tetap bersama serigala. Michael menggendong putrinya yang masih tidur ke dalam pelukannya dan bergerak cepat menuju pintu keluar. Saat dia mencapai pintu, tembakan bergema dari sayap perawatan, diikuti oleh teriakan alarm. Suara itu membangunkan Sarah. Ayah? Apa yang terjadi? Tanyanya dengan linglung. Kita perlu pergi ke tempat yang aman, Michael menjawab, bergerak cepat menyusuri lorong. Sarah menjadi sepenuhnya waspada saat dia memproses suara-suara konflik. Serigala, mereka dalam bahaya. Agen Charter menanganinya, Michael meyakinkannya, meskipun suaranya kurang meyakinkan. Lebih banyak teriakan bergema melalui gedung, diikuti oleh serangkaian benturan dan suara kaca pecah yang tidak salah lagi. Sarah meronta-ronta dalam pelukan Michael. Ayah, berhenti, Shadow bisa membantu. Dia mengenal orang-orang ini. Mereka adalah orang-orang yang menyakiti mereka sebelumnya. Michael berhenti, terkejut oleh kepastian dalam suara putrinya. Jurnal-jurnal Elizabeth telah mencatat kemampuan serigala untuk mengenali manusia tertentu, terutama mereka yang terkait dengan pengalaman traumatis. Jika para penyusup ini memang pemburu yang bertanggung jawab atas luka-luka serigala itu, Michael membuat keputusan sepersekian detik yang bertentangan dengan setiap naluri perlindungan, berbalik arah, bergegas kembali menuju ruang observasi. Melalui jendela, mereka bisa melihat 3 pria bersenjata di sayap perawatan yang mencoba mendekati kandang serigala, sementara Dr. Reynolds dan seorang penjaga keamanan berlindung di balik peralatan medis. Mereka orang jahat, kata Sarah dengan keyakinan mutlak, orang-orang yang menyakiti Shadow dan yang lainnya. Saat mereka menyaksikan, Jackson Miller mengarahkan senapannya ke kandang, jelas berniat untuk menghilangkan bukti kegiatan perburuannya. Saat itu, Michael membuat keputusan yang bertentangan dengan semua yang telah diajarkan kepadanya tentang pengelolaan satwa liar. Dia menggesek kartu kunci dan membuka pintu yang menghubungkan ruang observasi ke kandang. Sarah, beritahu Shadow, katanya mendesak. Beritahu mereka siapa orang-orang ini. Mengerti dengan segera, Sarah melangkah ke kandang dan membuat suara rendah dan bergemuruh yang dia pelajari dari rekaman ibunya. Shadow langsung berbalik, mengenali kehadirannya. Serigala-serigala lain tetap fokus pada para penyusup, menggeram dalam-dalam. Mereka yang menyakitimu, kata Sarah dengan jelas, menunjuk ke arah pria-pria bersenjata itu. Orang-orang yang memasang kawat di kaki Grace dan menembak Luna. Sesuatu yang luar biasa terjadi kemudian. Shadow melihat antara Sarah dan para pemburu, membuat koneksi yang menentang pemahaman konvensional tentang kognisi serigala. Postur serigala alfa berubah, perhatiannya terfokus dengan intensitas laser pada Miller. Miller, melihat serigala, agresi yang terfokus, dan anak itu di dalam kandang. Panik, tembak mereka semua sekarang. Saat rekan-rekannya mengangkat senjata, agen Charter dan tim taktisnya menerobos pintu utama. Senjata diarahkan ke para penyusup. Agen Federal, jatuhkan senjata kalian. Kekacauan meletus. Miller menembakkan tembakan liar yang menghancurkan peralatan di dekat Dr. Reynolds.
Salah satu rekannya, panik, mencoba melarikan diri dan bertabrakan dengan gerbang kandang, menyebabkannya terbuka. Tim Charter membalas tembakan, memaksa para pemburu untuk berlindung. Dengan gerbang yang sekarang terbuka, Shadow membuat keputusan, alih-alih melarikan diri atau menyerang secara acak, serigala besar itu menerjang langsung ke arah Miller, bergerak dengan tujuan predator yang telah mengidentifikasi ancaman tertentu. Serigala-serigala lain mengikuti, menciptakan serangan terkoordinasi yang menjauhkan para pemburu dari Sarah dan tim medis. Tahan tembakan di dekat serigala, Charter berteriak kepada timnya, menyadari bahwa hewan-hewan itu hanya menargetkan para penyusup. Adegan yang terungkap mengejutkan bahkan petugas satwa liar yang paling berpengalaman sekalipun. Serigala-serigala itu menggiring para pemburu ke dinding terjauh, mencegah mereka melarikan diri tanpa benar-benar menyerang. Mereka mempertahankan penghalang agresi yang menggeram yang menahan orang-orang itu sampai tim Charter dapat mendekat dan melucuti senjata mereka dengan aman. Ketika pemburu terakhir diborgol, Shadow mundur, segera kembali ke sisi Sarah. Serigala-serigala lain mengikuti, membentuk lingkaran pelindung di sekitar anak itu sampai Michael dapat meraihnya. "Ayah lihat kan?" tanya Sarah, matanya lebar dengan pembenaran. Mereka tahu persis siapa yang menyakiti mereka. Mereka hanya ingin menghentikan mereka untuk menyakiti orang lain. Saat pusat rehabilitasi kembali ke keamanan dan ketertiban, para saksi mata dari peristiwa malam itu berkumpul dalam keheningan yang terpana. Serigala-serigala itu tidak menyerang tanpa pandang bulu. Mereka tidak melarikan diri ketika diberi kesempatan. Sebaliknya, mereka bertindak dengan apa yang hanya dapat digambarkan sebagai pengekangan yang bertujuan, menargetkan mereka yang telah menyakiti mereka sambil melindungi mereka yang telah membantu mereka. Direktur Winters mendekati Michael, yang berdiri dengan lengan melindunginya di sekitar bahu Sarah. "Saya telah mengelola satwa liar selama 30 tahun, katanya pelan. Apa yang baru saja saya saksikan bertentangan dengan segala sesuatu di buku teks kita tentang perilaku serigala. Tidak semuanya," Elder Blackhawk mengoreksi sambil bergabung dengan mereka, "hanya buku teks yang ditulis oleh mereka yang lupa cara mendengarkan." Dia menatap Sarah dengan hormat yang mendalam. "Anak ini mendengar apa yang telah kita lupakan cara mendengarnya." Saat fajar menyingsing di atas Yellowstone, berita tentang peristiwa malam itu menyebar dengan cepat melalui personel taman. Cincin perburuan telah terungkap, hubungan mereka dengan luka-luka serigala dikonfirmasi oleh bukti forensik. Narasi tentang kawanan hantu telah sepenuhnya berubah dari pembunuh tanpa pikiran menjadi korban yang telah mengidentifikasi pelaku kekerasan mereka dengan ketepatan yang luar biasa. Dalam cahaya pagi yang lembut, Sarah duduk sekali lagi bersama Shadow, dengan lembut memeriksa perbannya. Setelah kerja keras malam itu, postur serigala itu santai, sekarang ancaman langsung telah hilang. Dr. Reynolds mengawasi dari kejauhan dengan hormat, masih memproses implikasi dari apa yang telah dia saksikan. "Kita telah salah memahami mereka," katanya kepada Michael, "selama ini, mengkategorikan perilaku mereka melalui perspektif terbatas kita." Michael mengangguk. Menyaksikan putrinya berkomunikasi dengan serigala melalui gerakan dan ekspresi halus, Elizabeth tahu dia mencoba mendokumentasikannya, untuk membuktikan bahwa ada lebih banyak kognisi mereka daripada yang kita akui. Agen Charter mendekat dengan ekspresi tabahasnya, yang dilembutkan oleh wahyu malam itu. Miller telah mengaku menjalankan operasi perburuan di bagian timur laut selama setahun terakhir. Timnya secara khusus menargetkan predator yang bersaing untuk mendapatkan hewan buruan, persis di area di mana patroli penjaga hutan diserang. Michael mencatat, "Ya." Charter mengakui, tampaknya serigala secara khusus menargetkan patroli di dekat operasi perburuan, bukan manusia secara acak. Dia berhenti, berjuang dengan implikasinya. "Saya telah menghabiskan karir saya untuk menyingkirkan predator bermasalah berdasarkan asumsi bahwa begitu mereka menyerang manusia, mereka menjadi ancaman yang tidak dapat ditebus." Dia melihat ke arah Sarah dan serigala, pandangan dunianya tampak berubah. "Saya tidak yakin apa yang harus dipercaya lagi." Saat pagi tiba sepenuhnya, membawa bersamanya janji pemahaman baru, tidak ada yang memperhatikan awan gelap yang berkumpul di Cakrawala, petunjuk pertama dari badai yang akhirnya akan memecah kekeringan tetapi juga akan membawa tantangan baru bagi serigala, bagi Sarah, dan bagi kepercayaan rapuh yang sedang dibangun antara manusia dan makhluk liar yang berbagi lanskap kuno ini. Pagi setelah penangkapan pemburu membawa ketenangan tentatif ke pusat rehabilitasi. Di luar, awan gelap berkumpul di atas lanskap Yellowstone yang dilanda kekeringan, menjanjikan curah hujan besar pertama dalam beberapa bulan. Di dalam, badai jenis lain sedang terjadi saat para penyelidik federal, pejabat taman, dan ahli satwa liar berjuang untuk memahami peristiwa luar biasa malam sebelumnya. Sarah duduk bersila di lantai ruang observasi, dengan hati-hati membuat sketsa serigala di buku catatannya.
Meskipun dia telah didesak untuk beristirahat setelah trauma malam itu, anak itu bersikeras untuk mempertahankan kontak visual dengan kawanan itu. Shadow berbaring paling dekat dengan partisi kaca, mata kuningnya jarang meninggalkan sosok kecil Sarah. Liputan media telah meledak, Direktur Winters memberitahu Michael saat mereka meninjau laporan pagi di kantor sementaranya. Setiap jaringan utama menayangkan cerita itu. Anak berkomunikasi dengan serigala pembunuh sedang menjadi tren di seluruh platform sosial. Michael meringis melihat pembingkaian sensasional itu. Mereka bukan pembunuh. Mereka melindungi wilayah mereka dari orang-orang yang telah menyakiti mereka. Kamu dan aku tahu itu, Winter setuju, tetapi nuansa tidak menghasilkan klik. Dia menyerahkan tablet yang menampilkan berbagai tajuk berita. Setidaknya narasinya bergeser. Minggu lalu mereka adalah pembunuh, predator. Sekarang mereka adalah korban yang salah dipahami. Percakapan mereka disela oleh Dr. Reynolds, yang ekspresi kelelahannya mencerminkan malam operasi darurat yang dia lakukan pada Grace setelah lukanya terbuka kembali selama konfrontasi. Dia stabil, lapornya tanpa basa-basi. Infeksi telah menyebar lebih jauh dari yang kita duga sebelumnya. Jika kita tidak menghilangkan fragmen kawat itu ketika kita melakukannya, dia akan kehilangan kakinya, mungkin nyawanya. Michael mengangguk penuh terima kasih. Dan yang lainnya pulih dengan baik, mengingat stres tadi malam. Betina yang lebih muda, Luna, sebenarnya menunjukkan peningkatan paling besar. Luka tembaknya sembuh dengan bersih. Ketukan lembut di pintu mengumumkan kehadiran Sarah. Meskipun dia telah disuruh menunggu di ruang observasi, anak itu memiliki tekad yang sering mengesampingkan instruksi orang dewasa. Apakah Grace akan baik-baik saja? Tanyanya, wajah kecilnya berkerut karena khawatir. Reynolds berjongkok setingkat dengannya, detasemen klinisnya melembut. Dia akan membutuhkan waktu untuk sembuh sepenuhnya, tapi ya, dia akan baik-baik saja. Kamu benar tentang kawat di kakinya itu. Itu membuatnya sangat sakit. Sarah mengangguk dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya dia sangat marah ketika penjaga hutan mendekat. Dia pikir semua orang dengan seragam akan lebih menyakitinya. Wawasan sederhana itu, disampaikan dengan keterus-terangan seorang anak, membungkam orang dewasa untuk sesaat. Reynolds bertukar pandang dengan Michael, kedua pria itu terkejut dengan bagaimana perspektif Sarah menerangi apa yang telah diabaikan oleh pelatihan ilmiah mereka. Sarah, kata Michael dengan lembut, ayah perlu menanyakan sesuatu yang penting. Kamu bilang Shadow adalah anak serigala yang diselamatkan ibu 3 tahun lalu. Apakah kamu benar-benar yakin? Sarah menatap ayahnya dengan heran. Tentu saja aku yakin, ayah. Apa ayah tidak melihat tanda di telinganya? Ibu bilang itu terlihat seperti hati kecil. Begitulah cara kita selalu mengenalinya. Michael mengeluarkan ponselnya dan membuka file foto yang dia temukan di materi penelitian mantan istrinya. Sebuah close-up anak serigala dengan pola berbentuk hati yang khas di bulu telinga kanannya. Tanda itu cocok persis dengan apa yang sekarang terlihat pada Shadow dewasa. Ya Tuhan, Reynolds menghela napas. Jika itu hewan yang sama, itu akan menjelaskan perilaku pengenalan itu. Serigala sangat terpatri selama perkembangan awal. Jika Elizabeth membesarkannya, maka dia akan mengingat Sarah, Michael menyelesaikan, dan mungkin mengasosiasikan aromanya dengan keselamatan dan perawatan. Percakapan mereka disela oleh keributan dari pintu masuk utama. Senator Harrison telah kembali, kali ini didampingi oleh beberapa pejabat bersetelan dan sekelompok wartawan yang ditahan di perimeter oleh keamanan. Dr. Williams, senator itu memanggil, melangkah dengan sengaja ke arah mereka. Kita perlu membahas disposisi hewan-hewan ini segera. Gubernur menerima tekanan dari kedua belah pihak. Kelompok konservasi ingin mereka dilindungi. Peternak dan pejabat pariwisata ingin jaminan bahwa mereka tidak akan menimbulkan ancaman di masa depan. Michael menegakkan tubuh secara naluriah, bergerak untuk menempatkan dirinya di antara para pejabat dan Sarah. Serigala-serigala ini terluka oleh operasi perburuan ilegal, Senator. Perilaku mereka adalah respons langsung terhadap trauma yang disebabkan oleh manusia. Mungkin saja, Harrison membalas, kita memiliki protokol mengenai predator yang telah menyerang manusia, terlepas dari keadaannya. Protokolnya salah, Sarah menyela dengan suara anaknya yang jelas, memotong ketegangan. Mereka tidak mengerti mengapa serigala melakukan apa yang mereka lakukan. Senator Harrison melirik Sarah, sesaat terkejut oleh keterus-terangannya. Naluri politiknya dengan cepat menegaskan dirinya kembali saat dia mengenali potensi peluang hubungan masyarakat. Dia melembutkan ekspresinya dan menyapanya secara langsung. Nona muda,
Keberanianmu telah membuat seluruh negara terkesan, tetapi ini masih predator liar yang telah melukai beberapa orang. Hanya karena mereka terluka duluan, Sarah bersikeras, Shadow melindungi keluarganya setelah orang jahat menyakiti mereka. Kilatan rasa ingin tahu yang tulus melintas di wajah senator itu. Shadow, jantan alfa, Michael menjelaskan, putri saya telah mengidentifikasinya sebagai anak serigala yang direhabilitasi oleh mendiang istri saya 3 tahun lalu. Apakah ada bukti tentang hubungan ini? Harrison bertanya dengan tajam. Kami sedang mengumpulkan bukti sekarang, jawab Michael, tetapi peristiwa tadi malam menawarkan konfirmasi perilaku yang meyakinkan. Serigala secara khusus menargetkan para pemburu yang telah menyakiti mereka sambil melindungi personel taman. Seolah dipanggil oleh diskusi, agen charter bergabung dengan kelompok itu, ekspresi tegas khasnya digantikan oleh ekspresi hormat yang bertentangan. Senator, saya telah menghabiskan 15 tahun untuk menyingkirkan predator bermasalah. Saya datang ke sini untuk melenyapkan serigala yang saya anggap sebagai ancaman bagi keselamatan publik. Dia berhenti, memilih kata-katanya selanjutnya dengan hati-hati. Apa yang saya saksikan tadi malam menantang semua yang saya pikir saya tahu tentang perilaku predator. Keseriusan pernyataan Charter tidak luput dari perhatian Harrison, yang memahami kompleksitas politik yang sedang dimainkan. Publik mengawasi situasi ini dengan cermat. Keputusan apapun yang kita buat akan menetapkan presiden untuk pengelolaan predator di seluruh sistem taman nasional. Diskusi lebih lanjut dihentikan oleh asisten Dr. Reynolds yang bergegas masuk ruangan dengan wajah pucat. Dokter, kondisi Grace telah memburuk. Suhunya melonjak dan dia tidak merespons antibiotik. Pertemuan itu langsung bubar saat Reynolds bergegas menuju area perawatan dengan Michael, Sarah, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Di dalam kandang, serigala betina tertua berbaring miring dengan napas terengah-engah, kakinya yang terluka membengkak hampir 2 kali ukuran normalnya meskipun ada intervensi bedah. Septikemia, Reynolds bergumam sambil dengan cepat memeriksa serigala. Infeksi telah memasuki aliran darahnya. Kita perlu memulai dia dengan protokol antibiotik yang berbeda segera. Saat tim medis bergegas untuk menyiapkan obat-obatan yang diperlukan, Sarah menyelinap melewati ayahnya dan mendekati serigala yang sakit itu. Sebelum siapapun dapat menghentikannya, dia telah berlutut di samping Grace dan meletakkan tangan lembut di pinggulnya yang terangkat. Sarah, kembali, Michael memanggil, khawatir dengan kedekatan putrinya dengan predator yang berpotensi tidak terduga dan terluka. Dia tidak berbahaya, ayah, jawab Sarah tanpa mendongak. Dia hanya sangat takut dan terluka. Yang mengejutkan semua orang, Grace menoleh sedikit ke arah anak itu, erangan lembut keluar dari moncongnya. Shadow, yang telah mondar-mandir dengan cemas di dekatnya, mendekat dan memposisikan dirinya untuk melindungi Sarah dan serigala yang sakit itu. Aku belum pernah melihat yang seperti ini, bisik Reynolds kepada Michael. Dinamika kelompok seharusnya benar-benar terganggu dalam penangkaran, terutama dengan betina alfa yang sangat terganggu ini, tetapi mereka mempertahankan ikatan sosial mereka dan entah bagaimana memasukkan Sarah ke dalam struktur itu. 1 jam berikutnya berlalu dengan aktivitas intens saat Reynolds dan timnya memberikan perawatan darurat kepada Grace. Sarah menolak untuk meninggalkan sisi serigala itu, berbicara dengan lembut kepadanya selama prosedur berlangsung. Shadow mempertahankan posisinya yang waspada, sesekali membuat vokalisasi rendah yang tampaknya menenangkan serigala lain. Terlepas dari upaya terbaik tim dokter hewan, kondisi Grace terus menurun pada pertengahan sore. Reynolds membawa Michael ke samping dengan ekspresi muram. Infeksi sudah terlalu parah dan dia terlalu lemah karena kekurangan gizi dan stres selama berbulan-bulan. Kita akan kehilangannya. Michael melirik Sarah, yang duduk membelai kepala Grace dengan gerakan lembut. Apakah dia mengerti apa yang terjadi? Saya pikir dia mengerti, jawab Reynolds pelan. Dia tidak meninggalkan sisi Grace, bahkan untuk makan. Dia terus berbisik padanya. Saat bayangan suara memanjang, napas Grace menjadi semakin berat. Serigala-serigala lain berkumpul, merasakan yang tak terhindarkan. Shadow memposisikan dirinya di satu sisi serigala yang sekarat itu, sementara Sarah tetap di sisi yang lain, tangan kecilnya tidak pernah meninggalkan bulu Grace. Tidak apa-apa, bisik Sarah, air mata mengalir di wajahnya. Kamu melindungi keluargamu. Kamu sangat berani. Kamu bisa beristirahat sekarang. Elder Blackhawk, yang telah tiba selama krisis, berdiri diam bersama Michael di tepi kandang. Dalam tradisi kami, katanya lembut, kami percaya kematian serigala adalah momen sakral. Mereka tidak takut mati seperti manusia, tetapi melihatnya sebagai kembalinya ke semangat besar alam liar. Saat matahari mulai terbenam,
Grace mengambil satu napas terakhir yang bergetar dan menjadi diam. Sarah meletakkan kepalanya di leher serigala itu dan terisak pelan. Serigala-serigala lain memulai lolongan lembut dan sedih yang membuat merinding lengan setiap manusia yang hadir. Michael bergerak untuk menghibur putrinya, tetapi Elder Blackhawk dengan lembut menahannya. Tunggu, dia menasihati. Perhatikan. Shadow mendekati Sarah dan menyodoknya dengan lembut dengan moncongnya, seolah mengakui kesedihannya. Kemudian serigala besar itu duduk kembali di pinggulnya dan mengangkat kepalanya dalam lolongan sepenuh hati yang bergema melalui pusat rehabilitasi. Satu persatu, serigala-serigala lain bergabung dengannya dalam ratapan harmonis yang tampaknya melampaui sekadar vokalisasi hewan. Air mata Sarah berangsur-angsur mereda saat dia bergabung dalam ritual pagi itu, wajahnya mencerminkan kebijaksanaan jauh melampaui usianya yang 8 tahun. Dalam momen berbagi kesedihan ini, batas antara manusia dan serigala tampaknya menghilang, mengungkapkan hubungan yang lebih dalam yang telah ada jauh sebelum peradaban modern menarik garis kaku antara manusia dan predator. Di luar pertemuan, awan akhirnya pecah, melepaskan hujan lebat pertama dalam beberapa bulan di lanskap Yellowstone yang kering. Saat air mengalir di jendela-jendela pusat rehabilitasi, tampaknya menandai akhir dan awal. Kematian satu serigala membuka pintu untuk pemahaman baru yang pada akhirnya akan mengubah bagaimana manusia memandang makhluk-makhluk cerdas dan kompleks ini yang dengannya mereka berbagi hujan mengapa terus berlanjut sepanjang malam. Ketukan mantap di atap pusat rehabilitasi C yang menyediakan soundtrack serius untuk kesedihan di dalam. Tubuh Grace telah dipindahkan dengan hormat ke laboratorium hewan, tempat Dr. Reynolds akan melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mendokumentasikan sepenuhnya sejauh mana lukanya, untuk penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap Miller dan operasi perburuannya. Serigala-serigala yang tersisa Shadow, Luna, Timber, dan Sheba telah menarik diri ke sudut terjauh kandang mereka, meringkuk bersama dalam kelompok yang ketat yang mencerminkan perkabungan kolektif mereka. Sarah akhirnya menyerah pada kelelahan, tertidur di ranjang di ruang observasi setelah menolak untuk meninggalkan fasilitas. Michael duduk di sampingnya menyaksikan wajah putrinya yang bernoda air mata saat istirahat, terkejut dengan betapa banyak yang telah dialami dalam 36 jam terakhir. Beban tanggung jawab menekan dengan berat padanya, bukan hanya untuk kesejahteraan Sarah tetapi untuk masa depan serigala yang secara tak terduga menjadi pusat bagi kehidupan mereka berdua. Dia anak yang luar biasa, datang suara pelan dari ambang pintu. Richard Morris berdiri di sana, lengannya yang terluka masih dalam gendongan, wajahnya mencerminkan campuran emosi yang kompleks. Bolehkah saya masuk? Michael mengangguk, menunjuk ke kursi di seberangnya. Kupikir kau sudah pergi sekarang. Morris duduk di kursi, meringis sedikit saat dia menyesuaikan lengannya yang terluka. Aku berencana untuk. Penerbanganku kembali ke Minneapolis dijadwalkan untuk kemarin pagi. Dia melirik ke arah Sarah yang sedang tidur, tapi setelah apa yang kulihat, aku tidak bisa begitu saja pergi. Apa sebenarnya yang kau lihat? Michael bertanya, mempelajari pria yang awalnya adalah lawan paling vokal serigala. Morris terdiam sejenak, mengumpulkan pikirannya. Ketika saya diserang, saya yakin saya menghadapi pembunuh tanpa pikiran. Seluruh pemahaman saya tentang serigala berasal dari cerita, film dokumenter sesekali. Dia melihat melalui jendela observasi ke arah kawanan yang berduka. Tapi tadi malam aku menyaksikan mereka menargetkan orang-orang yang telah menyakiti mereka dengan sengaja. Mereka melindungi anak itu, mereka menunjukkan penilaian. Michael mengangguk, mengenali perubahan mendasar dalam perspektif yang Morris sedang berjuang untuk artikulasikan. Mereka bukan predator sederhana yang telah kita kategorikan sebagai. Tidak, Morris setuju pelan. Mereka bukan. Dia ragu-ragu sebelum melanjutkan. Saya telah menghabiskan hari itu berbicara dengan Elder Blackhawk. Dia telah berbagi pemahaman tradisional bangsanya tentang serigala, bukan sebagai binatang buas tanpa pikiran atau roh mistis, tetapi sebagai makhluk cerdas dengan struktur sosial dan kehidupan emosional yang kompleks yang sejajar dengan kita dalam banyak hal. Penyebutan Blackhawk mengingatkan Michael tentang komentar Eller sebelumnya tentang pekerjaan Elizabeth dengan kakeknya. Apakah dia menyebutkan penelitian mendiang istri saya? Dia menyebutkan, Morris mengkonfirmasi. Faktanya, itu sebagian alasan mengapa aku datang mencarimu. Dia mengatakan ada dokumen, rekaman, foto, jurnal yang dibuat Elizabeth dengan bimbingan kakeknya, materi yang tidak pernah diterbitkan atau dibagikan dengan komunitas ilmiah. Sarah menyebutkan jurnal rahasia yang tersembunyi di kamarnya, Michael berkata, melirik putrinya yang sedang tidur, dan kami menemukan beberapa catatan Elizabeth di ransel Sarah, tetapi saya menduga ada lebih banyak lagi. Blackhawk percaya materi ini dapat mengubah pemahaman kita tentang komunikasi serigala. Morris melanjutkan,
Bukan hanya kepentingan akademis, Dr. Williams. Ini secara mendasar dapat mengubah bagaimana kita mengelola konflik manusia dengan satwa liar di seluruh Amerika Utara. Michael terdiam sejenak, memproses implikasinya. Kenapa kau mengatakan ini padaku? Seminggu yang lalu kau menyerukan agar serigala-serigala ini dihancurkan. Morris melihat ke bawah ke lengannya yang diperban, lalu kembali ke Michael dengan kesungguhan yang tak terduga. Karena aku salah, karena aku telah diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sebelum menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Dia berhenti, dan karena aku memiliki sumber daya yang mungkin bisa membantu. Aku bukan hanya seorang turis, Dr. Williams. Aku Direktur Eksekutif Northwoods Foundation. Kami mendanai inisiatif konservasi satwa liar di seluruh negara bagian utara. Morris meraih ke dalam jaketnya dengan lengannya yang baik dan mengeluarkan kartu nama. Ketika saya kembali ke Minneapolis, saya akan merekomendasikan hibah besar untuk mendukung penelitian berdasarkan pekerjaan istri Anda jika Anda bersedia untuk melanjutkannya. Sebelum Michael dapat menanggapi, ada keributan dari fasilitas utama. Direktur Winters muncul di ambang pintu dengan ekspresi yang mendesak. Michael, kami membutuhkanmu. Kawanan itu bertingkah aneh. Michael dengan cepat memeriksa bahwa Sarah masih tidur sebelum mengikuti Winters ke kandang utama. Keempat serigala yang tersisa telah pindah dari sudut mereka dan sekarang diposisikan dalam formasi yang ketat menghadap dinding timur. Shadow berdiri sedikit di depan yang lain, posturnya waspada tetapi tidak agresif. Mereka sudah seperti ini selama sekitar 10 menit, Reynolds menjelaskan, mengawasi hewan-hewan itu dengan rasa ingin tahu profesional, tidak ada stimulus yang jelas, tetapi jelas merespon sesuatu. Elder Blackhawk berdiri diam di dekat jendela observasi, wajahnya yang lapuk, merenung. Mereka mendengar badai yang akan datang, katanya akhirnya, badai yang lebih besar mengikuti hujan ini. Seolah mengkonfirmasi kata-katanya, gemuruh guntur yang jauh bergema di seluruh taman. Telinga serigala berkedut serempak, tetapi mereka mempertahankan perhatian yang terfokus pada dinding timur. Ada sesuatu yang lain, Blackhawk melanjutkan. Sesuatu yang mereka rasakan yang tidak kita rasakan. Michael mendekati kandang dengan hati-hati. Shadow menoleh sedikit, mengakui kehadiran Michael, tanpa memutuskan sikap waspadanya. Perilaku itu membingungkan. Bukan ketakutan atau agresi, tetapi keadaan kesadaran tinggi yang diarahkan pada sesuatu di luar dinding fasilitas. Batas timur, Michael tiba-tiba menyadari, itu arah wilayah mereka. Reynolds memeriksa monitor cuaca yang dipasang di dinding, Doppler menunjukkan sistem badai besar bergerak masuk dari timur, curah hujan signifikan pertama dalam beberapa bulan. Kekeringan telah menjadi tantangan terbesar mereka, Michael berkata, berpikir keras. Dengan hujan, hewan-hewan mangsa akan kembali ke wilayah mereka, ekosistem akan mulai pulih. Mereka merasakannya. Blackhawk menyatakan dengan sederhana, kembalinya keseimbangan. Sebuah suara lembut berbicara dari belakangnya. Mereka ingin pulang. Sarah berdiri di ambang pintu, matanya masih berat karena kantuk, tetapi ekspresinya jelas dan pasti. Dia berjalan langsung ke kandang, tempat Shadow segera melepaskan diri dari kewaspadaannya untuk mendekatinya. Serigala besar itu menekan moncongnya yang apakah ibu memberitahumu atau kamu membacanya di buku hariannya? Keduanya, jawab Sarah, tapi Shadow juga memberitahuku. Keheningan tegang menyusul pernyataan ini. Orang dewasa saling bertukar pandang khawatir, cemas bahwa hubungan emosional Sarah dengan serigala telah melampaui batas kefantasi. Sayang, Michael memulai dengan hati-hati. Apa maksudmu Shadow memberitahumu? Sarah menatap ayahnya dengan ekspresi sabar yang sering digunakan anak-anak ketika orang dewasa sangat bodoh, bukan dengan kata-kata, ayah, dengan bagaimana dia bertindak. Ketika kami menemukannya sebagai anak serigala, dia takut pada semua orang kecuali ibu dan aku. Bahkan setelah dia membaik, dia akan bersembunyi setiap kali ada orang lain datang ke ruangan gelap tempat kami menyimpannya. Dia menoleh kembali ke serigala, yang tetap fokus padanya dengan pengakuan yang jelas, tapi ibu menunjukkan kepadaku bagaimana memperhatikan telinga dan ekor serta matanya untuk memahami apa yang dia rasakan. Dia berkata, serigala berbicara dengan seluruh tubuh mereka sepanjang waktu, tetapi manusia lupa bagaimana mendengarkan. Blackhawk mengangguk perlahan. Pengetahuan kuno. Kakekku mengajari ibumu, pelajaran yang sama yang dipelajari leluhurku selama ribuan tahun hidup berdampingan dengan serigala, bukan mistisisme, pengamatan. Seolah untuk menunjukkan, Sarah membuat gerakan halus dengan tangannya. Shadow segera merespons dengan duduk, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada anak itu.
Dia membuat gerakan kecil lainnya dan serigala itu menoleh untuk melihat anggota kelompok lainnya sebelum mengembalikan tatapannya ke Sarah. Kakekku percaya orang-orang tertentu dilahirkan dengan karunia berbicara dengan hewan. Black Hawk melanjutkan, bukan sihir, tetapi pemahaman intuitif tentang komunikasi hewan yang melampaui apa yang dapat diajarkan. Elizabeth memiliki karunia ini. Sepertinya putrinya memilikinya juga. Dr. Reynolds, seorang ilmuwan, menyaksikan interaksi itu dengan minat profesional. Ada kasus-kasus terdokumentasi tentang individu dengan kemampuan luar biasa untuk menafsirkan perilaku hewan, karya Temple Grandin dengan ternak, misalnya. Itu bukan supranatural, itu adalah jenis kecerdasan yang berbeda. Sementara orang dewasa berdebat, Sarah melanjutkan komunikasi diamnya dengan Shadow. Serigala itu telah kembali ke postur siaganya menghadap ke timur tetapi sekarang berulang kali melihat kembali ke Sarah seolah mencoba menyampaikan sesuatu yang mendesak. Ayah, kata Sarah tiba-tiba. Kita perlu memeriksa tempat persembunyian khusus ibu. Tempat persembunyian apa? Michael bertanya bingung. Di ruangan gelap di balik papan yang lepas? Di sanalah dia menyimpan jurnal yang paling penting, yang berisi semua yang dia pelajari dari kakek Tuan Black Hawk. Michael bertukar pandang dengan tetua itu, yang mengangguk memberi semangat. Aku bisa tinggal bersama anak itu sementara kamu menyelidiki, tawar dia. Keputusan dibuat, Michael bergegas ke kendaraannya dan berkendara menembus hujan yang terus-menerus ke kabin mereka. Ruangan gelap, pernah menjadi tempat perlindungan Elizabeth, sebagian besar tetap tidak tersentuh sejak kematiannya. Pintu tetap tertutup, seolah untuk menahan kesedihan yang terkait dengannya. Sekarang, dengan tujuan baru, Michael memasuki ruang kecil itu. Bau familiar bahan kimia fotografi telah memudar, tetapi kehadiran Elizabeth tampak berlama-lama di peralatan yang tertata rapi dan foto yang masih disematkan di tali jemuran. Mengikuti instruksi Sarah, dia menemukan papan lantai yang lepas di dekat dinding belakang. Mencongkelnya mengungkapkan sebuah wadah tahan air yang terletak di ruang di bawahnya. Di dalamnya terdapat jurnal bersampul kulit, lebih usang dari yang lain. Halamannya dipenuhi dengan tulisan tangan Elizabeth yang tepat dan sketsa detail. Saat Michael mulai membaca, pemahamannya tentang mendiang istrinya dan serigala yang telah menjadi sangat penting bagi kehidupan mereka mengalami transformasi yang mendalam. Jurnal itu mendokumentasikan bukan hanya teknik untuk berkomunikasi dengan serigala, tetapi seluruh kerangka kerja untuk memahami perilaku predator yang menantang praktik pengelolaan satwa liar konvensional. Elizabeth telah bekerja dengan kakek Black Hawk untuk mendokumentasikan pengetahuan tradisional yang telah diabaikan oleh ilmu pengetahuan modern, pengetahuan yang, jika divalidasi, akan menuntut penilaian ulang lengkap tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan serigala dan predator lainnya. Halaman-halaman terakhir berisi sesuatu yang tidak terduga, sebuah surat yang ditujukan kepada Michael, yang ditulis pada minggu-minggu sebelum kecelakaan fatal Elizabeth. Saat dia membaca kata-katanya, air mata mulai mengalir di wajahnya, bukan hanya karena kehilangan yang belum pernah dia proses sepenuhnya, tetapi karena hubungan dengan istrinya yang telah ada selama ini, menunggu untuk ditemukan melalui ikatan luar biasa putri mereka dengan seekor serigala bernama Shadow. Fajar menyingsing di atas Yellowstone dengan kejelasan yang tampak hampir supranatural. Setelah berbulan-bulan kabut yang disebabkan oleh kekeringan, 3 hari hujan lebat telah mengubah lanskap, membujuk rumput-rumput dorman untuk membuka pucuk hijau tentatif dan mengisi dasar sungai kering dengan air yang mengalir deras. Badai telah berlalu, meninggalkan dunia yang diperbarui, latar belakang yang pas untuk keputusan yang akan menentukan masa depan kawanan hantu. Di ruang konferensi pusat rehabilitasi, pertemuan luar biasa telah berkumpul. Direktur Winter duduk di kepala meja, diapit oleh Dr. Reynolds dan agen charter. Michael Williams menempati kursi di tengah, jurnal Elizabeth yang ditemukan kembali terbuka di depannya. Di sampingnya duduk Sarah, sungguh-sungguh tetapi bertekad. Jari-jari kecilnya kadang-kadang membalik halaman buku catatannya sendiri yang dipenuhi dengan pengamatan cermat tentang serigala. Richard Morris telah mempertahankan sumber daya yayasannya, sekarang berkomitmen pada apa yang dia sebut inisiatif komunikasi serigala Yellowstone. Tetua Black Hawk mewakili pengetahuan tradisional yang telah menjadi dasar penelitian Elizabeth. Senator Harrison melengkapi koalisi yang tidak mungkin, naluri politiknya, mengakui potensi signifikansi penting dari situasi tersebut. Jurnal terakhir Elizabeth mengubah segalanya, jelas Michael, berbicara kepada kelompok yang berkumpul. Dia tidak hanya mendokumentasikan pengetahuan tradisional tentang perilaku serigala, dia secara sistematis menguji dan memvalidasinya terhadap interaksi yang dapat diamati, dan kesimpulannya mendorong Direktur Winters. Michael melihat ke arah Sarah, lalu kembali ke kelompok, bahwa agresi serigala terhadap manusia mengikuti pola rasional yang dapat diprediksi berdasarkan interaksi sebelumnya.
bahwa serigala dapat membedakan individu manusia dan mengingat pertemuan spesifik selama bertahun-tahun. Bahwa, bertentangan dengan asumsi pengelolaan kita, serigala bukanlah predator yang secara inheren tidak dapat diprediksi yang mungkin secara acak menyerang manusia. Itu adalah revisi menyeluruh terhadap prinsip-prinsip pengelolaan satwa liar yang mapan, kata Senator Harrison, meskipun adanya menunjukkan minat daripada penolakan. Memang, Michael mengakui, tetapi buktinya meyakinkan. Perilaku kawanan hantu, dari agresi terarah mereka terhadap penjaga hutan di area perburuan liar hingga perlindungan mereka terhadap Sarah dan pengakuan terhadap penyerang mereka, selaras sempurna dengan kerangka kerja Elizabeth. Dr. Reynolds menekan tabletnya, menampilkan bagan medis di tampilan dinding. Bukti fisik juga mendukung teori ini. Setiap anggota kawanan menunjukkan cedera yang konsisten dengan kegiatan perburuan ilegal, jerat, luka tembak, cedera jebakan. Agresi mereka muncul setelah trauma yang disebabkan oleh manusia ini. Dan sekarang kita memiliki pengakuan dari Miller dan rekan-rekannya, tambah agen Carter, mereka telah mengakui menargetkan kawanan spesifik ini setelah serigala mulai mengganggu operasi perburuan liar mereka. Strategi mereka adalah melukai daripada membunuh, untuk mengusir serigala sambil menghindari investigasi federal yang akan memicu pembunuhan serigala. Sebaliknya, mereka menciptakan predator yang mengasosiasikan manusia dengan rasa sakit, Michael menyimpulkan, secara khusus manusia di daerah di mana mereka terluka. Tetua Black Hawk mengangguk perlahan. Ini cocok dengan pemahaman tradisional kami, serigala mengingat. Mereka mengajari anak-anak mereka dua kaki mana yang dapat dipercaya dan mana yang membawa bahaya. Yang membawa kita ke pertanyaan penting, kata Direktur Winter, mengembalikan diskusi ke fokus praktisnya, apa yang kita lakukan dengan serigala-serigala ini sekarang? Mereka telah pulih secara fisik, tetapi protokol standar masih akan melarang melepaskan predator yang telah menyerang manusia terlepas dari provokasi. Sarah, yang telah mendengarkan dengan tenang, akhirnya berbicara. Mereka perlu pulang, katanya sederhana, wilayah mereka memiliki air lagi. Hewan-hewan yang mereka buru akan kembali dan mereka tidak akan menyakiti orang kecuali orang mencoba menyakiti mereka terlebih dahulu. Sarah, kata Michael lembut, aku percaya itu benar, tetapi kita perlu meyakinkan orang-orang yang belum melihat apa yang telah kita lihat selama beberapa hari terakhir. Sebenarnya, Richard Morris menyela, opini publik sudah bergeser secara dramatis. Dia menyerahkan sebuah tablet kepada Michael yang menampilkan liputan berita dan tren media sosial. Rekaman serigala yang melindungi staf taman dari pemburu liar bersenjata telah menjadi viral. Mereka dipuji sebagai pahlawan di beberapa kalangan. Senator Harrison mengangguk sambil berpikir. Lanskap politik tentu saja telah berubah. Awalnya kantor saya menerima panggilan yang menuntut penghancuran serigala. Sekarang kami menerima permohonan yang penuh gairah untuk perlindungan mereka. Selain opini publik, Dr. Reynolds menambahkan, ada pertimbangan ekologis. Menghilangkan kawanan hantu akan menciptakan kekosongan teritorial yang kemungkinan akan diisi oleh kelompok serigala lain dalam beberapa bulan. Dari perspektif pengelolaan, kawanan yang sekarang mengenali dan menghindari pemburu liar mungkin sebenarnya lebih disukai. Direktur Winter mempertimbangkan semua ini, pikiran administratornya yang berpengalaman, menimbang berbagai faktor, aku cenderung mengizinkan pelepasan bersyarat, katanya. Akhirnya, dengan kerap pelacak satelit dan protokol pemantauan yang lebih intensif daripada pendekatan standar kita, aku dapat mengalokasikan dana konservasi darurat untuk mendukung program pemantauan. Senator Harrison menawarkan, mengakui peluang politik yang berharga ketika dia melihatnya, dan Yayasan Northwoods akan menanggung komponen penelitian. Morris menambahkan, mendokumentasikan perilaku kawanan Paskarion dapat memberikan data yang tak ternilai untuk mendukung teori Elizabeth. Saat orang dewasa mengerjakan detail praktis dan politik, perhatian Sarah beralih ke jendela observasi di luar. Matahari pagi menerangi kandang serigala tempat Shadow, Luna, Timber, dan Sheba memposisikan diri menghadap ke timur menuju rumah. Postur mereka tidak mencerminkan agitasi tetapi antisipasi, seolah-olah mereka entah bagaimana memahami diskusi yang menentukan nasib mereka. Pagi itu, saat persiapan terakhir untuk pelepasan sedang berlangsung, Michael menemukan Sarah duduk bersila di ruang observasi, dengan hati-hati menulis di jurnalnya. Apa yang sedang kamu kerjakan, sayang? Tanyanya, duduk di sampingnya. Aku sedang menuliskan semua yang aku ketahui tentang Shadow dan yang lainnya, jawabnya tanpa mendongak. Agar para ilmuwan yang mempelajari mereka akan lebih memahami mereka. Michael tersenyum, mengenali pada putrinya perhatian cermat yang sama terhadap detail yang telah menjadi ciri penelitian Elizabeth. Itu sangat membantu. Catatanmu telah mengajarinya hal-hal yang tidak dia ketahui tentang perilaku serigala.
Sarah akhirnya mendongak, wajah mudanya, serius, ayah, ketika mereka kembali ke alam liar, bisakah aku masih mengunjungi mereka kadang-kadang? Pertanyaan itu mengejutkan Michael. Protokol yang mereka kembangkan mencakup pendekatan lepas tangan yang ketat setelah serigala dilepaskan, tepatnya untuk menghindari membiasakan mereka lebih jauh dengan kontak manusia. Tetapi ikatan antara Sarah dan Shadow khususnya menentang pendekatan pengelolaan konvensional. Kita akan mencari jalan keluar, janjinya, tidak mau menghancurkan hatinya. Setelah semua, dia telah bertahan, mungkin kunjungan yang diawasi ke pos observasi di dekat wilayah mereka tempat kamu dapat melihat mereka dari kejauhan. Sarah mempertimbangkan kompromi ini kemudian mengangguk, mereka akan tahu aku ada di sana bahkan dari jauh. Serigala dapat mencium bau orang dari jarak bermil-mil. Itu ada di jurnal ibu. Berbicara tentang jurnal ibu, kata Michael hati-hati, aku menemukan suratnya di belakang. Sarah segera terdiam, matanya melebar, yang dia tulis untuk saat kita siap untuk mengerti. Michael mengangguk terkejut. Kamu tahu tentang itu? Dia memberitahuku ada pesan khusus untuk kita berdua, tetapi aku tidak boleh memberitahumu sampai kamu menemukannya sendiri. Suara Sarah turun menjadi bisikan. Dia berkata kamu akan menemukannya ketika kamu siap untuk mendengar serigala lagi. Pernyataan sederhana itu mengejutkan Michael dengan kekuatan yang tak terduga. Elizabeth telah tahu, mungkin lebih baik dari yang dia tahu sendiri, bagaimana dia akan mundur ke detasemen ilmiah setelah kehilangan dia. Dia telah memprediksi penarikan emosionalnya, bukan hanya dari putri mereka tetapi dari pemahaman intuitif tentang alam yang awalnya menarik mereka bersama. Dia benar, akunya pelan. Aku berhenti mendengarkan setelah kita kehilangan dia. Kepada serigala, ke hutan, kepadamu. Sarah bersandar di sisi ayahnya, menawarkan pengampunan tanpa kata. Bersama-sama mereka menyaksikan serigala, yang telah tenang dan waspada saat mereka menunggu untuk kembali ke alam liar tempat mereka berada. Pelepasan dijadwalkan untuk pertengahan sore, ketika aktivitas turis di taman akan minimal. Rencananya menyerukan pelepasan lembut ke bagian terpencil dari serigala, wilayah asli, sekarang diremajakan oleh hujan baru-baru ini. Kerap pelacak telah dipasang ke setiap serigala, dirancang agar nyaman sambil memberikan data waktu nyata tentang gerakan dan perilaku mereka. Saat kendaraan pengangkut sedang dipersiapkan, kerumunan kecil berkumpul untuk menyaksikan momen bersejarah di samping peserta resmi. Beberapa outlet media telah diberikan izin untuk mendokumentasikan rilis dari jarak yang terhormat. Kisah kawanan hantu telah menarik perhatian nasional, berkembang dari sensasionalisme yang didorong oleh rasa takut menjadi narasi bernuansa tentang hubungan manusia dengan satwa liar. Sarah bersikeras untuk menaiki kendaraan pengangkut bersama serigala, sebuah permintaan yang melanggar setiap protokol keselamatan tetapi yang Michael dan Direktur Winters tidak dapat menolak. Dengan serigala diamankan di kompartemen terpisah, Sarah duduk di samping ayahnya. Ekspresinya campuran kegembiraan dan kesedihan. Mereka akan lebih bahagia di alam liar, katanya, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Di sanalah mereka berada. Ya, Michael setuju, lengannya melingkari bahunya. Dan berkat kamu, mereka mendapatkan kesempatan kedua. Kendaraan melakukan perjalanan dalam prosesi muram melalui lanskap Yellowstone yang berubah. Hujan baru-baru ini telah melukis bukit-bukit dengan hijau tentatif, sementara sungai dan kolam memantulkan langit biru yang cerah. Satwa liar asli telah mulai kembali ke daerah-daerah yang telah dibuat tidak layak huni oleh kekeringan hanya beberapa hari sebelumnya. Di lokasi pelepasan yang ditunjuk, sebuah lembah terlindung di dekat sungai yang baru mengalir, kendaraan membentuk setengah lingkaran di bawah arahan Dr. Reynolds. Kandang pengangkut ditempatkan dengan hati-hati, menghadap ke hutan belantara terbuka di luar. Direktur Winter mendekati Michael dan Sarah, yang berdiri bergandengan tangan di dekat kendaraan utama. Apakah kita siap? Dia bertanya dengan tenang. Sarah mengangguk, wajah kecilnya sungguh-sungguh dengan beratnya momen itu. Mereka siap untuk pulang. Atas isyaratnya, pintu kandang pengangkut dibuka secara bersamaan. Selama beberapa saat yang panjang, tidak ada yang terjadi. Kemudian Shadow muncul pertama, kerangka tubuhnya yang kuat disorot oleh hutan yang dipenuhi sinar matahari di kejauhan. Dia berhenti, menguji udara sebelum bergerak maju beberapa langkah hati-hati. Luna mengikuti, kemudian Kayu dan akhirnya Sheba. Setiap serigala melangkah kembali ke kebebasan dengan kesadaran yang disengaja. Alih-alih segera melarikan diri ke alam liar, bagaimanapun, kawanan itu membentuk lingkaran ketat tepat di luar kandang. Shadow mengarahkan wajahnya yang terluka ke arah Sarah, mata ambernya bertemu dengan mata Sarah melintasi jarak aman yang dijaga dengan hati-hati. Selamat tinggal, bisik Sarah,
Air mata mengalir di wajahnya. Ingat kami. Seolah sebagai tanggapan, Shadow mengangkat moncongnya dan melepaskan lolongan menghantui yang bergema di seluruh lembah. Satu persatu, serigala lain bergabung dengannya, suara mereka bercampur dalam harmoni liar yang tampaknya menyentuh sesuatu yang kuno dalam setiap manusia yang hadir. Kemudian, dengan pandangan terakhir ke arah manusia yang telah membantu mereka sembuh, kawanan hantu berbalik dan berlari menuju perlindungan hutan leluhur mereka. 4 bayangan abu-abu menghilang ke dalam hutan belantara yang merupakan hak kesulungan mereka. Saat serigala terakhir menghilang dari pandangan, tangan kecil Sarah mengencang di sekitar ayahnya. Mereka akan baik-baik saja sekarang, katanya dengan keyakinan yang tenang. Dan mereka tidak akan lupa. Michael meremas tangannya sebagai balasan, mengetahui bahwa bagi mereka berdua, dan untuk Yellowstone itu sendiri, tidak ada yang akan pernah sama lagi. Saat kita menyaksikan hubungan luar biasa Sarah muda dengan kawanan hantu, kita diingatkan akan kebijaksanaan yang telah dilupakan banyak dari kita dalam kehidupan modern kita. Ingat ketika kita masih anak-anak bagaimana kita secara naluriah memahami bahasa hewan, sebelum masa dewasa mengajari kita untuk mengabaikan gagasan seperti itu sebagai fantasi kekanak-kanakan. Kisah Sarah menggemakan Amerika tempat kita tumbuh, di mana hutan belantara masih menyimpan misteri dan di mana hubungan kita dengan alam berjalan lebih dalam dari dunia yang dipenuhi layar saat ini. Seperti Michael, banyak dari kita telah mengalami kehilangan yang mengeraskan hati kita, membuat kita lupa bagaimana benar-benar mendengarkan orang yang dicintai, alam, kebijaksanaan tenang yang dibawa oleh pengalaman. Perjalanan Wall dari korban yang disalahpahami menjadi makhluk liar yang dipulihkan mencerminkan potensi penyembuhan kita sendiri, bahkan setelah luka dan kesalahpahaman yang mendalam. Saat kita memasuki usia emas kita, keberanian Sarah yang berhati murni menantang kita untuk mempertimbangkan kembali apa yang kita pikir kita ketahui, untuk membuka diri kita terhadap keajaiban lagi dan untuk mengakui bahwa terkadang yang termuda di antara kita membawa kebijaksanaan kuno yang telah kita lupakan. Di dunia yang semakin terpecah belah, mungkin kita juga dapat menemukan jalan kembali ke harmoni khusus yang pernah ada antara manusia dan alam. Jika saja kita, seperti Sarah, ingat bagaimana mendengarkan dengan hati kita. Aku harap kamu menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran agar kamu tidak ketinggalan cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang kamu pikirkan tentang ceritanya. Sampai jumpa di selanjutnya.